Hai hai, salut Tulemon, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Rambu GDR. Untuk kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel aku ini, salam kenal. Well, ini hari Beta ada tamu spesial karena Beta lagi buat kolaborasi virtual dan ini merupakan konten baru untuk vlognya Beta. Di vlog ini jadi dalam konten obrolan wanita, jadi semua tamu-tamu yang Beta undang tuh pasti para wanita atau para ladies dan topiknya bisa apa aja atau bisa juga topik-topik tertentu. Kalau teman-teman ada request, nanti boleh request di kolom komentar atau DM lewat Instagram. Teman kali ini yang Beta undang itu, teman pertama yang Beta undang adalah Katie Hanebut dari Jerman Utara. Sekarang dia berdomisili di Jerman Utara. Tapi dia orang Indonesia, orang Jawa. Supaya bisa lebih dekat, kita akan kenalan langsung sama Kitty. Bentar ya. Halo. Udah suaranya? Bentar ya teman-teman, kita lagi ada masalah audio. Ini dia teman-teman, teman aku sekarang udah online. Sis Katie, sekarang kita kasih waktu dulu untuk Sis Katie perkenalin diri. Oke, silahkan. Hai, temennya Kak Rambu. Viewer-nya Kak Rambu, aku Katie. Aku tinggal di Jerman karena aku menikah dengan warga Jerman. Jadi aku sudah tinggal di Jerman sekarang 1 tahun lebih dikit. Jadi tahun kemarin 2019 aku pindah di sini, Iya. akhir terus sampai sekarang dan belum sempat pulang ke Indonesia karena corona. Oke, berarti masuknya ke Jerman sebelum corona ya? Kan corona itu awal tahun kan? Iya. Cuman Sama sis, aku juga belum heeh, pernah pulang. Aku sampai di iya. Prancis itu 2018 tapi Oktober. Mhm. Terus 2019 melahirkan, jadi anak tuh dilarang naik Heeh, pesawat kalau masih terlalu kecil. heeh. Mau pulang 2020 Maret, lockdown. Iya. Oke. Sebenarnya aku sih udah sebelum nikah pun udah ke Jerman. Jadi pertama Itu di mana tuh? kali itu tahun 2016, pertengahan 2016 kalau nggak salah. Heeh. Jadi suamiku tuh dulu kita kenal itu dari tahun 2015 akhir, karena dia kerja di Indonesia kan. Dia kerja di perusahaan Jerman tetap, cuman Heeh. eee, dia harus tugas di perusahaan Indonesia yang beli mesin di perusahaannya dia. Jadi kayak dia Oh gitu. monitoring mesin yang dikirim di Indonesia, terus training pegawai-pegawainya gitu. Jadi dia rutin ke Indonesia, terus kita ketemu di Indonesia deh. Oke. Terus terus habis gitu ketemu, dating, terus pacaran. Pertengahan tahun, itu awalnya jadi ceritanya aku kan waktu itu kerja kayak di, apa ya namanya, aduh aku bahasa Indonesia aku kayak agak ada kata-kata yang hilang. Jadi kayak stock market itu loh, apa sih, Stock bursa market. semacam kayak gitulah. Heeh. Heeh, terus habis Aku itu juga lupa-lupa. iya, jadi aku udah mulai nggak, apa ya, nggak betah gitu kerja di tempat kerja aku yang dulu. Soalnya menurut aku tuh kayak lingkungannya tuh toksik banget. Jadi lingkungan kerja yang Mhm. bener-bener nggak sehat. Terus akhirnya aku keluar, terus aku punya salah satu teman orang Malaysia nawarin aku kerja, dia punya pabrik pengolahan ikan di Lamongan, apa, di Jawa Timur. Oh iya. Dan ternyata aku sudah interview professionally walaupun aku kenal sama temenku itu, jadi aku tetap professionally ikut interview beberapa kali. Jadi aku nggak pengen, apa ya, apa sih kalau Nggak pengen jalur orang dalam nepotisme? heeh, nggak pengen nepotisme. Ternyata dia tuh kayak ada waktu itu aku udah mulai dating sama Daniel juga, sama suami aku. Heeh. Nah, temen aku ternyata kayak ada baper-bapernya gitu kan. Tapi aku nggak bisa, soalnya gimana ya, mmm, kalau dicampur aduk antara pekerjaan dan pribadi itu nggak akan bisa, apa ya, Nggak bisa kerja jalan di serius gitu loh, heeh, betul. nggak Terus aku juga maksimal. nggak ada perasaan sama sekali. Terus aku bilang, "Aduh, sorry aku nggak bisa. Aku cuma mau kerja di tempat kamu kalau
kita profesionali kerja. Soalnya aku juga udah punya hubungan sama pacarku yang sekarang dan dia nggak terima. Dan di hari H yang seharusnya aku udah mulai masuk kerja dia ngilang, aku di-blok dan oh my God, aku pengangguran, apa yang harus aku Terus kerja lakukan? nggak jadinya? Nggak jadi? Nggak jadi. Jadi semenjak Berarti itu semenjak kebanyakan perasaannya daripada iya, profesionalitasnya. semenjak itu aku pengangguran, terus aku, ngomong kan ke Daniel, "Tahu nggak sih, ternyata nggak jadi kerja." "Loh kok bisa?" Soalnya nggak tahu, dia ngilang aja, ya itu dia baper, terus dia ngilang gitu. Padahal aku udah persiapan dan lain-lain. Terus itu dia bilang gini, "Ya udah kamu ke sini aja, kamu ke Jerman aja." Mmm, jadi Asik posisinya banget nih. iya, jadi posisinya dia tuh Jerman kan, Heeh. baru kayak seminggu, balik ke Jerman lagi dari Indonesia, jadi baru LDR seminggu lagi. Dia, "Ya udah kamu ke sini aja, sebenarnya orang tua aku tuh pengen ketemu sama kamu. Cuman Heeh. kan waktu itu kamu masih kerja kan, jadi nggak bisa. Sekarang kamu kan daripada nggak ngapa-ngapain di Indonesia, nganggur, ya udah kamu ke sini aja, jadi bisa agak lama kan waktunya. Kan sayang kan kalau ngurus visa Schengen, cuman datang Iya, beberapa hari kan sayang banget kan." iya. Terus ya udah akhirnya aku datang, dan pertama kali aku ke Jerman itu dia posisinya udah di Perancis, lagi ada event gitu. Jadi aku Terus datang gimana? di bandara itu dijemput sama mama mertuaku. Jadi itu kayak pertemuan sama mama mertua pertama Waduh, kali, nggak ada dia, dan pertama kali. Jadi aku kayak, aku harus ngomong apa? kayak blank gitu ya semua? Iya, jadi kayak kita ketemu sama calon mertua, tapi sendirian, anaknya nggak ada. Terus kita mau kayak awkward, agak awkward gitu. Tapi untungnya mertua aku tuh orangnya kayak cool banget gitu. Jadi Oke. mereka santai semua. Jadi aku dijemput, terus nginep di rumah mereka sehari. Terus habis gitu, nyusul Daniel dari Jerman ke Prancis, kita kayak road trip barengan bertiga gitu. Oh, asik. Ya begitu, terus, mulai dari itu, kayak setahun sekali aku mulai selalu ngunjungin Jerman. Soalnya kan Wah, asik dong. Berarti setelah setelah dari kunjungan pertama itu 2016, 2016, 2015? 2016 pertengahan. 2016 itu berarti setelah menikah kan menetap sekarang ya sama suami di Perancis, itu udah nggak kagok lagi ya sama apa, suasana, sama apa, kondisi di sekitar ini kita udah kayak, ya at least kita udah pernah lihat sekali gitu, Heeh, iya udah bukan cuma sekali malah. Kan nggak setiap terlalu tahun syok datang. gitu. Cuman kalau winter itu emang selalu, aduh aku nggak suka banget sama winter, soalnya dingin banget kan. Iya, aku malah waktu setelah menikah baru pertama kali nginjak Perancis, Heeh. dalam keadaan hamil pula. Oh oh menikahnya di Indonesia? Iya. Hamil terbang ke sini? Oh my Lagi hamil god. 3 bulan, terbang ke sini pas winter Oktober, Bu. Uh. Winter blues kita loh. Mhm. Oh my god, aku dulu Jadi shock. ke sini itu, summer akhir, terus jadi summer akhir kalau Jerman itu kan emang kayak kalau Jerman Utara itu aduh jarang banget matahari. Hujan, Summer pun, heeh, masih sering hujan, jadi kayak daerah heeh, utara itu benar-benar lebih dingin dari selatan kan. Jadi iya. waktu pertama kali ke Jerman, kan aku dibilangin, "Oh sekarang di Jerman summer." Terus aku mikirnya, "Oh summer, ya udahlah." Jadi aku cuman bawa aku tuh aduh polos banget. Dari Indonesia aku cuma bawa backpack, aku nggak bawa koper sama sekali, soalnya apa, aku masih punya perasaan, "Entar kalau aku bawa koper barangku hilang gimana?" Aduh, deso Sama sih, banget pokoknya, deso aku banget. bilang aku takut, apa, baggage, jadi cuman mau bawa yang di Mhm, kabin doang. iya, jadi aku bawa backpack doang, kayak kayak mau weekend ke luar kota doang gitu. Jadi aku cuma Asik. bawa backpack isi beberapa baju, terus mikirnya kan, "Oh sekarang summer, nggak usah bawa jaket dan lain." Akhirnya waktu, sama mertuaku mau berangkat ke Prancis, itu kan, pagi-pagi banget kan, biar nyampe sana Heeh. itu sore. Aku keluar rumah, masuk lagi, "Oh my god, dingin banget." Katanya summer, tapi kenapa sedingin ini? Terus mama mertuaku, "Iya summer, tapi masalah ini summer-nya Jerman, bukan summer yang di TV-TV." Bukan summer Indonesia, Iya, Bu. jadi aku dipinjemin jaket biar nggak kedinginan, terus ya udahlah, baru akhirnya tahu, oke. Terus aku di Jerman 3 minggu waktu itu, jadi, sampai Oktober, sampai musim gugur, jadi udah tahu dinginnya, tapi, eee, tiap ke Jerman tuh biasanya Oktober sampai Januari, jadi
udah tahu winter sih, cuman tetap aja kayak nggak biasa, soalnya dingin banget. Oke. Masih belum terbiasa sampai sekarang. Oh iya, terus, untuk belajar bahasa Jermannya, itu emang, dikhususkan belajar bahasa Jerman sebelum ketemu sama suami? Apa emang setelah pacaran, terus, niat serius baru belajar? Soalnya kan kayak contohnya aku gitu, waktu kenal sama suamiku itu aku belum belum ngerti sama sekali, cuman taunya merci gitu. Jadi sampai di sini baru dikasih sama pemerintah tuh belajar bahasa Prancis gratis gitu, Oh, doping gitu. Nah, kalau Sis gimana nih? kalau Jerman sih, kalau kita nikahnya di Jerman, kita itu Heeh. harus, udah punya sertifikat belajar bahasa Jerman di Indonesia. Oh Jadi gitu. karena, semenjak aku nggak jadi kerja, itu aku pengangguran sampai sekarang kayaknya. Jadi kayak, mmm, waktu habis di Jerman pertama kali, bulan Agustus sampai Oktober, Desembernya mertuaku yang datang ke Indonesia, terus kita liburan bareng kan. Heeh. Terus abis gitu kita liburan ke Bali pakai guide bahasa Jerman. Soalnya mertuaku bahasa Inggrisnya kan juga nggak lancar-lancar banget kan. Terus akhirnya waktu Sama. liburan di Bali aku malah yang jadi kayak orang asing. Soalnya guide-nya bahasa Jerman, semua bahasa Perlu Jerman. Terus aku diterjemahkan gitu ya, Bu? iya. Terus, akhirnya Dani itu bilang, "Kamu mau nggak belajar bahasa Jerman?" Ya udah mau-mau aja, lagian juga nggak kerja kan. Jadi ya udah deh aku belajar bahasa Jerman. Terus waktu itu juga kita baru pacaran belum sampai setahun, jadi aku juga nggak mikir nggak aku nggak kalau tiap hubungan tuh aku nggak pernah mikir yang, harus maksudnya harus Harus ke ada titik ininya gitu, heeh. patokan. Iya, benar benar. Jadi, Heeh. ya udahlah, aku nggak mau maksain, namanya orang kalau dipaksa kan temenku tuh ada yang pacaran sama bule, secara bule pemikirannya juga beda. Jadi kayak Heeh. pacaran baru beberapa bulan, dia tuh kayak, "Kok dia nggak pernah bilang I love you? Kok dia nggak bilang-bilang I love you ke aku?" Terus aku bilang gini, gimana ya, mereka tuh cara pikirnya beda. Iya. Terus ya selama pokoknya kita dari dating, kita nggak bisa langsung sebut pacaran. Jadi, kita cuman komitmen, kita saling percaya, pokoknya kalau kamu dating sama orang lain, berarti kita selesai. Kalau aku sampai cheating behind you, berarti kita selesai, ya kan? Pokoknya Iya. sebisa mungkin jangan ada drama-dramaan. Ya akhirnya ya No kita drama jalani queen gitu ya? iya, jadi kita jalani, terus, oke, aku dibayarin kursus bahasa Jerman kebetulan di Surabaya, aku kan tinggalnya di Surabaya. Di Surabaya itu ada yang namanya Goethe Institut, itu tempat belajar bahasa Jerman dan sertifikatnya itu yang diakui. Jadi, kalau Oke. misalkan buat anak yang mau kuliah di Jerman, mau nikah, itu kalau misalkan mau kursus di luar pun, di luar Wisma Jerman atau Goethe Institut itu nggak apa-apa, cuman nanti Oh, tesnya, daftar di situ, nanti dapat sertifikatnya mereka, gitu. Itu yang oke. bisa buat apply visa. Jadi yang aku pertama kali ke Jerman kan belum belajar bahasa Jerman sama sekali. Jadi kayak apply visa tuh kayak agak dijutekin gitu. Terus, mmm, dan aku tuh nggak pernah ke luar negeri sama sekali. Jadi waktu dia bilang, "Ya udah kamu ke Jerman." Tapi aku nggak punya paspor karena nggak pernah ke luar negeri. Akhirnya urus paspor dulu. Terus akhirnya kayak masih kaku banget ngurus, visa itu masih bingung banget, terus agak dijutekin juga. Terus yang kedua kalinya baru kayak pegawainya mungkin udah, oh kayak agak familiar dan aku udah punya sertifikat, les bahasa Jerman juga. Jadi itu Oke. penting banget kalau kita nikah sama orang Jerman, apalagi Iya. nikahnya di Jerman. Jadi harus ada, sertifikat yang minimal A1, terus Oke. nanti kalau udah nikah harus, lanjut les bahasa Jerman lagi di sini. Cuman Oke. karena aku nikahnya barusan dan ada waktu luang banget waktu di Indonesia, jadi Iya. aku, les bahasa Jermannya sampai B2. Dan Wow, itu sampai bottom B2? iya, Oh, wah wah. tapi aku sempet B2 itu Kan kok A1, udah A2, B1, B2 B1, kan? B2 heeh. Sama sama kayak di sini juga gitu levelnya. Heeh, dan B2 itu, oh my god susah banget, aku sampai 1 kali, gagal tes, yang kedua kalinya Heeh. untungnya lulus. Wah, Karena nah, wow. eee, Aku loh sekarang tesnya ini bahasa Perancisku A2. tapi Prancis lebih susah dari bahasa Jerman sih menurutku. Soalnya Sama menurutku, soalnya kan ada itunya, ada gramatik iya, feminim, maskulin, ya, terus sama netral. heeh, sama netral, terus,
kayak kalau contohnya kayak kita mau bilang teman kita. Teman Mhm, itu kan harusnya kan ada maskulin-maskulan, tapi heeh. karena menurut telinga orang Perancis tuh kurang estetik gitu, kurang Oh indah my aja, God, estetik. kurang indah, kurang beautiful gitu cara ngomongnya kalau disebut, dalam bentuk femina. Jadi Mhm. ada kosakata tertentu itu yang menurut estetikanya lebih cocok pakai yang maskulan doang Ah, atau femina doang gitu. Jadi kayak kita tuh nggak bisa menerka-nerka itu tuh femina atau maskulan. Kadang-kadang suka tapi kesel. kalau menurut aku bahasa Jerman lebih gampang karena apa yang ditulis itu apa yang kita baca. Jadi bahasa Wah, Jerman tuh apa enak. yang ditulis kayak bahasa Indonesia kan yang ditulis itu yang dibaca. Tapi kalau Heeh. bahasa Prancis tuh, hah? Kayak kata-katanya panjang banget tapi ternyata waktu dibaca dikit banget. Iya, terus itu, apa, kalau belajar tuh kan lidahnya kelipat-lipat kan, jadinya Iya, muncrat entar. susah banget. Aku pernah Prancis itu kayak 2 kali, kalau nggak salah 2 atau 3 kali, 2 kali kayaknya. Cuman aku Heeh. sering road road trip kan dari Jerman ke Prancis. Wih, Terus kuat. waktu itu karena aku nggak nyetir, jadi santai-santai bisa tidur. Aku belum bisa nyetir sampai sekarang, masih kursus. Waktu itu di Prancis, kita mau ke Mio, ke kota Mio. Terus, Heeh. Daniel bilang, "Wah, kita udah nyampe Mio, 1 kilometer lagi." Jadi waktu di tol aku lihat, "Mana nggak ada tulisannya Mio?" Itu ada tulisannya Mio. Dan tahu nggak sih tulisannya apa? Bukan M-I-O tapi, Mieux. eee, Mieux. M-L-L-A-U. Milo. Iya, tapi Milo. temenku kita kan punya, kita kunjungin temen deket sih waktu itu, tapi Heeh. mereka kok bilangnya Mio ya? Itu nggak tahu Mieux. sih. Bisa bisa. Heeh. Pasti Aku I-nya yang kayak I gitu. iya, heeh heeh. Terus Soalnya kan ada O juga, ada yang O gabung sama E itu dibacanya atau O gitu, pokoknya susah. wow. Jadi kayak buat temen-temen yang nonton, yang Heeh. kiranya mau sama orang Jerman, kalau kalian punya misal apply visa ya, punya sertifikat bahasa Jerman sampai B2, itu kalian akan lebih lancar ngurus Lebih visanya. gampang ya urusannya Heeh, untuk ngurus heeh. visa. Jadi waktu aku Oke. ngurus visa dulu itu, kayak ada yang mau au pair gitu kan, yang Heeh. interview itu, mereka, setelah ngasih dokumen, yang interview itu orang Jermannya, jadi kayak chef-nya Oke. gitu, pakai bahasa Jerman. Terus kalau aku mau apply buat nikah karena aku udah punya B2, kayak yang pegang dokumenku itu, B2 kayak gimana, kayak, "Oh Wah, jarang iyalah. kan jarang-jarang," katanya. Karena kalau kita pengangguran dan nggak ngapa-ngapain, terlalu banyak waktu. Terus aku Salut. mikirnya kalau kalau belajar di Goethe Jerman itu lebih mahal lagi, mahal banget, kayaknya 1.000 euro per Oh, bulan kalau nggak salah. kalau di Jerman langsung ya? Heeh, iya. Wah, Kalau di Goethe-nya Surabaya kan otomatis lebih murah, jadi ya mumpung masih kan di dalam rupiah. Surabaya iya, terus Kalau di akhirnya sini untungnya gratis kita. heeh, ada juga yang gratis sih, cuman aku nggak tahu Heeh, juga sih itu gimana, soalnya aku nggak harus heeh. belajar lagi di sini, temenku ada Ya juga. iyalah udah Ya, B2, Bu. Oh iya, terus terus, kalau untuk penguasaan bahasa asing nih, kalau dalam menjalin hubungan, ini kan multinegara ya, mhm, multibudaya juga. Eee, Cukup nggak sih kalau menurut Sis cuman bahasa Inggris doang, terus kita kepengen sama bule misalkan? Apa, kan banyak tuh kan aku lihat di, YouTube, di media sosial yang lain juga sering nanya, "Ih, kok bisa sih pacaran sama bule? Oh, kok bisa sih pacaran sama bule? Bahasa Inggrisnya pasti lancar." Emang menurut aku orang-orang tuh masih berpikir kayaknya bahasa Inggris doang itu udah cukup. Jadinya ada juga yang sering nyoba-nyoba padahal nggak bisa bahasa Inggris juga gitu. Menurut Sis itu cukup nggak sih kita cuman modal bahasa Inggris doang gitu? kalau menurut aku bahasa Inggris itu penting, emang penting banget Iya, karena itu kan penting. komunikasi kan. Cuman Heeh, kalau kalian mau menjalin hubungan sama orang luar negeri, apalagi yang orang Eropa, heeh. kayak Eropa itu menurut aku lebih kultural daripada Amerika deh, dari USA Iya, menurut aku. Soalnya di sini culture-nya masih banyak banget, terus kayak budaya-budaya lamanya itu masih dijaga banget. Kayak aku nikah itu kita ada kayak upacara yang lucu-lucuan gitu. Jadi itu kayak tradisi gitu, jadi tradisinya heeh. ada dan kalau menurut aku
selain bahasa, itu juga attitude kita dan pengetahuan itu Iya, penting banget. heeh, Gimana ya, nggak semua bule sih, maksudnya nggak semua bule itu kayak pinter dan, kayak heeh, stereotipnya kaya dan baik, sayang sama istri dan heeh, lain-lain. Tapi heeh, bule yang enggak banget itu juga ada. Namanya juga manusia ya, mau bule Indonesia, apapun, itu yang, kurang ajar banget itu pasti ada. Jadi iya. aku Jadi dulu pernah kemana-mana tuh dating. kalau udah bisa bahasa, attitude juga, otomatis kita pasti bisa bisa beradaptasi ya dengan lebih Terus, baik gitu. ilmu pengetahuan, kayak informasi. Iya, Nggak usah kamu expert dalam sesuatu, itu nggak harus expert juga sih, aku juga nggak pinter-pinter banget. Tapi, heeh, wawasan luas itu penting banget, karena ketika kamu ketemu iya, orang kan, kita ngobrol kan. Jadi, heeh, eee, lebih baik kita kalau kita punya wawasan luas kan yang diobrolin banyak, jadi bisa nyambung-nyambung dan nggak kelihatan sotoy. Kan ada orang yang kayak suka ngobrol, tapi ternyata dia cuman sotoy doang, kan bisa kelihatan banget lah. Jadi kayak heeh, orang itu kan juga nilai kan. iya, Terus, mmm, kayaknya jadi diri sendiri itu juga penting. Jadi kalau, iya penting. eee, penting banget. Jadi, nggak harus fancy hanya karena pacaran sama bule, kayak dating sama bule harus selalu tampil fancy, you don't have to do that. Soalnya, nggak semua bule itu nggak lihat dari penampilan kita, bahkan orang lokal Iya, pun juga kadang ada yang lihat dari penampilan. Jadi nggak kalau menurut aku sih nggak dari batasan bule atau nggak bule, Chinese heeh, atau Asia atau apa, itu dari, apa ya, kepribadian orang tersebut. iya, Menurut aku sih gitu, kan ada juga yang bule kaya dan suka, ngasih hadiah ke pacarnya juga it's okay, good for heeh, them yang menjalin hubungan. yes. Tapi tapi ada juga yang Kalau ada yang ngelihat. kena di orang yang serius ya, ya udah mau apa Ya lagi. udah, Yang nggak dan romantis juga nggak ada. iya, dan ada juga yang kadang, apa ya, karena ada yang trying so hard buat dapetin bule, kayak cewek-cewek Kayak bule hunter di gitu ya? bener, aku sering Ada, banget diceritain. kemarin tuh sempat rame di media sosial. Heeh. Jadi aku sering juga diceritain sama teman-temanku kayak pengalaman dia ketemu cewek yang bule hunter. Maksudnya temanku cewek, terus ngelihat, waktu di kafe, ngelihat cewek datang sama bule, tapi dia tuh kayak tipikal bule hunter banget. Ketika bulenya dia yang ngedate sama dia lagi ke toilet, dia ngelirik bule lain yang di meja sebelah gitu. Iya, cari kesempatan, Jadi siapa tahu kalau yang ini iya, nggak serius sama yang heeh, itu bisa serius iya, gitu, tapi tapi malah jadinya amit-amit. iya, jadi kau nggak bisa memperlakukan orang seperti itu ya. Jadi kita harus Heeh, komitmen dulu lah. Kalau misalkan kita jalani dulu, kalau emang nggak bisa diseriusin, ya udah selesai gitu. Tapi ya nggak iya. boleh cabang-cabang juga menurut aku. Kayak itu menunjukkan, level dan kepribadian kamu. Jadi menurut aku sih kayak gitu. Sip, setuju. Oh ya, tadi kan katanya ada tuh, apa, sebelum nikah, tradisi-tradisi yang lucu. Nah, aku cerita dulu, itu kayak gimana sih tradisinya? Soalnya kalau di Prancis, eee, bukan di daerah asal suami aku ya, tapi di daerah lain, itu ada kalau, pasangan yang mau menikah, ceweknya itu disuruh jual kondom gitu. Terus nanti yang teman-temannya itu, teman-teman kayak keluarga gitu yang rame-ramean itu kayak ada yang beli, ada yang enggak gitu. Terus yang cowoknya mungkin pakai pakaian-pakaian kayak cewek gitu, pokoknya adalah tradisi yang aneh-aneh gitu kan. Terus kayak di sini juga ada, kalau kayak kemarin teman suamiku ada yang mau menikah, mereka tuh, yang cowok-cowok jalan ke hutan semua untuk, kayak ada game apa gitu. Terus kita yang cewek-cewek tuh, di rumah, pesan pesan rumah sendiri gitu, bukan rumah temennya. Terus kita tuh kayak, apa, kayak ngeset, apa ya, kayak kayak apa, kayak kalau yang lagi tren di Indonesia tuh kayak untuk, shower Bridal shower. bridal shower gitu, tapi ini kayak kita tuh naik gunung, hiking, dan lain-lain gitu. Jadi kayak ekstrim-ekstrim gitu. Kalau di tempatnya Sis itu kayak gimana sih? Kalau sebenarnya kalau orang Jerman aslinya, Heeh, Eee, kan nggak punya temen asli Jerman sini kan, jadi kayak heeh, nggak bisa buat ngadain acara yang crazy kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh ada heeh, juga kalau misalkan mau nikah itu ceweknya dibawa ke kota, kayak ke tempat rame gitulah. Terus heeh, pakai kostum, terserah kostumnya kayak gimana, mau yang pokoknya
biasanya tuh kostumnya tuh yang, bikin malu lah, terus pakai, Itu ceweknya yang pilih sendiri apa dipilihin? dipilihin biasanya. Oke. Terus, kalau kalau nggak gitu pokoknya pakai abis itu pakai bandananya orang yang mau nikah kayak gitu, pokoknya kan ngasih tahu kalau dia itu mau nikah, terus nanti Heeh. dia jual minuman, jual, Oh, jual shots minuman, gitu ke oke. Masih jual lucu. shots jual shots ke orang-orang. Jadi dia bawa keranjang isinya botol-botol minuman, terus dia bawa shots gitu, dijual ke Mhm. orang, orang asing, nggak harus temennya, Nggak jadi boleh harus yang dikenal gitu? heeh, iya. Oke. Terus, waktu kita sebelum nikah, kayak seminggu sebelum nikah, kalau di Jerman atau di Eropa kan biasa kalau nikah emang cuman keluarga inti sama teman-teman yang deket banget kan, jadi Iya. tamunya cuman sedikit. Nah, kita waktu nikah juga kayak gitu, cuman ada juga party atau acara sebelum pernikahan, kita tuh ngadain acara, ngundang orang-orang yang nggak terlalu deket, jadi kayak kenal doang tapi nggak deket, teman sekolah. Jadi mereka nggak datang ke pernikahan kita, tapi kayak pra-pernikahan, pesta pra-pernikahan gitu. Asik. Terus di acara itu, tamu yang datang harus bawa barang pecah belah. Terus kalau orang sini Itu kan ditentukan? ada iya, bawa barang Oke. pecah belah, nanti di halaman tempat acaranya itu, barang pecah belahnya itu harus dibanting, biar jadi kepingan-kepingan gitu. Terus mempelainya, Heeh. yang calon mempelai pasangannya itu harus nyapu sampai bersih. Oh, wah, Jadi nyari kerjaan dong namanya. iya, jadi, temen aku tuh ada, temen baik aku dia orang Indonesia, sama suaminya mereka tuh bawa toilet. Karena mereka kan baru renovasi rumah, jadi ada toilet yang nggak Yang kepakai, masih porselenik yang baru keramik? iya, jadi kata kata dia tuh masih baru, cuman nggak cocok lah, ada kerusakan gitu kan, udah diganti Heeh. sama perusahaannya sama yang baru, tapi yang kayak produk error-nya itu boleh disimpan. Akhirnya dibawa ke acaraku itu, terus dibanting di situ. Oh my God, toilet, yang lain bawa mangkok atau mug atau gelas gitu kan. Dia bawa Asik, toilet, oh my toilet God. mantap. Iya, terus habis gitu, mmm, kepingannya kan berserakan terus kita bersihin, soalnya dari, kepingan-kepingan itu orang Jerman itu ada kayak quote atau kata-kata itu yang artinya, eee, apa ya, pecahan itu membawa keberuntungan. Jadi Oh dari gitu. setiap pecahan kecil itu kayak simbol dari keberuntungan, semakin banyak pecahannya berarti semakin banyak keberuntungan di pernikahan kita nanti, gitu. Amin. Jadi akhirnya kita ya nyapu, aduh, waktu itu Oktober udah dingin lagi, udah Oktober akhir, Mhm. jadi udah mau winter, jadi bentar-bentar keluar pakai jaket tebel sambil nyapu-nyapu gitu, oh my God. Habis itu kita party sama teman-teman undangan gitu. Oke, Jadi iya sih, kebanyakan ya kalau orang sini, orang Eropa, 100, 150 tuh udah banyak banget ya banyak tamunya, banget. banyak banget. Kayaknya Nah, bayangin sis, suamiku menikah di kampung aku di NTT, oh my God. tamunya itu 5.000 orang. Oh my God. Soalnya kalau di Indonesia, kalau nikah itu bukan undangan kita aja, tapi undangan orang tua kita juga. Undangan orang tua, undangan kakak, adik, Mhm mhm. undangan om, tante, pokoknya temen dari temennya gitu, itu juga Terus diundang, belum lagi kalau pakai anak-anak. heeh, Dan itu aku kalau kan di NTT wajib dia harus nyium hidung semuanya. oh Well, my dia nggak akan pernah ngelupain. oh, jadi yang mempelai dua-duanya itu nyium hidung, kayak nyium Iya, hidung karena kan atau kita hidung sama tradisinya hidung? nggak salaman kan, kita Heeh, tradisinya itu harus cium hidung. hidung Jadi sama hidung atau cium hidung? hidung sama hidung, Oh, hidung sama jangan pakai hidung. mulut ke hidung, aduh. Kirain, tapi kan dia berarti suaminya Kak Rambu gampang dong kan hidungnya kan panjang, gede, jadi nggak Iya, nggak perlu deket-deket. Kalau lah kita yang dia Indonesia hidungnya kan panjang, hidungnya kalau orangnya kecil-kecil. pesek yang dicium gimana? Oh my God, jadi dan aku tinggal di Surabaya itu udah lama, cuman aku Heeh, juga asli asli kota kabupaten kan, heeh. Bojonegoro, Jawa Timur. Itu kalau nikahan pun kayak gitu kan, kalau di kampung kadang kayak tetangga kita dan orang-orang kampung sebelah itu nggak perlu dikasih undangan, mereka udah datang Mereka sendiri pasti soalnya datang. tahu iya, soalnya kan tahu, "Oh, anaknya ibu ini nikah, berarti kita harus datang." Cukup Walaupun nggak dibilang gitu diundang. aja, "Minggu depan Iya, aku nikah," gitu aja. mhm. Eee, Aduh, kalau Kak Rambu waktu,
di Prancis gitu kayak susah nggak sih adaptasi sama orang gitu? Eee, kalau untuk aku pribadi ya, sampai dengan hari ini tuh masih kalau aku kasih nilai adaptasi aku ke orang Prancis itu 60%. Sama 60% juga berhasil, gitu. 40% gagal. Kalau aku dulu masih zaman sekolah, dulu kan Heeh sekolahku cuman berapa bulan kan, soalnya aku heeh. ngambil kayak kayak di apa ya, kayak pendidikan gitulah, pendidikan kosmetik sama, perawatan kaki. Ternyata kalau di sini tuh Uh, perawatan kaki itu penting banget, kayak orang-orang tua kan nggak iya bisa orang sini suka. bersihin kakinya heeh. Jadi aku mikir, "Oh." Jadi sebelum aku masuk sekolah itu, mertuaku tuh kayak ngenalin aku ke temennya yang punya salon, terus aku disuruh, kayak apa ya, internship di sana, Oke, biar aku kira-kira berarti yang kayak sekalian langsung praktek gitu mhm, ya? Asik. jadi biar aku tahu aku tuh suka apa enggak di bidang kayak ini, daripada aku udah sekolah ngeluarin duit, ternyata nggak suka dan nggak kepakai. Jadi akhirnya Heeh. aku waktu internship itu, oh, aku tahu ternyata, kayak perawatan kaki orang tua-tua tuh penting banget dan kayaknya lebih Iya. menghasilkan daripada cuman kosmetik aja. Jadi Yap. aku belajar kosmetik dan perawatan kaki. Terus, kalau waktu itu internship kan aku lebih sering ngobrol sama orang kan, jadi, Heeh. kayak bahasa Jermanku tuh kayak improve waktu sekolah juga, tapi sekarang karena corona sering di rumah kayak bahasa Jerman kayak menurun, agak menurun lagi. Emangnya kalau Cuman di dan, rumah ngobrol sama suami pakai apa nih? Bahasa Inggris, eee, cam bahasa Jerman? campur-campur. Sekarang bahasa Waduh. Jerman, cuman kadang kalau, ngomongin sesuatu terus aku nggak mudeng-mudeng gitu, dia langsung jelasin pakai bahasa Inggris. Soalnya daripada nunggu aku lola bahasa Jerman, apa ya itu, ya gitu deh akhirnya Padahal pakai udah bahasa B2 nih. cuman, apa ya, di dunia praktek itu kadang agak berbeda kan daripada, Iya. tulisnya dan lain-lain dan kayak aku pun sampai sekarang kalau misalkan bikin appointment lewat telepon tuh kayak, aduh aku tuh takut kalau salah Iya loh, ngomong aku jadi tuh sampai gini-gini bajuku kalau aku buat tapi sama suamiku aku dibiarin gitu kayak, "Telepon iya, lah," gitu. aku biasanya ya kalau dia lagi good mood, aku minta tolong dia bikinin appointment. Kalau dia Heeh. lagi kayaknya lagi good mood, tapi kalau enggak pasti aku disuruh ngomong sendiri, "Ngapain sih? Ya kamu ngomong sendirilah. Emang kamu nggak bisa ngomong bahasa Jerman? Kan kamu udah bisa." "Ya iya sih, tapi gimana?" Dan orang Aduh. orang Jerman itu kalau soal bahasa itu kayak, mereka tuh kayak, strict banget gitu loh. Jadi kalau udah kelihatan kita pendatang, tapi nggak ada upaya buat bisa bahasa Jerman, mereka tuh kayak nggak ada respect sama kita. Soalnya, Iya. "Kamu tuh tinggal di negara kita, tapi kenapa kamu nggak mau belajar bahasa kita? Terus kita yang Mhm. harus ngerti lo?" Ya nggak mungkin lah. Jadi Iya. kita harus ya kamu yang pendatang, belajar. Jadi, bahasa Jerman itu, kan ada dialek-dialeknya kan. Kalau Iya. di selatan itu biasanya agak beda kedengarannya. Terus kalau di daerah utara, di daerah Hamburg itu kayak, kita nyebutnya Hochdeutsch, itu kayak bahasa baku dan bahasa Jerman yang baik, kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah juga dan aku beruntung soalnya aku tinggal di Jerman Utara. Kalau ke Heeh. selatan itu kayak dialeknya tuh kental, kayak aksennya kental banget dan aku kurang ngerti juga. Soalnya yang deket-deket Oke. Austria itu ada beberapa yang beda. Heeh. Jadi kayak misalkan kita udah belajar yang bahasa Jerman baku, kalau tinggalnya di, selatan kayaknya agak lebih susah. Belajar lagi dari awal berarti. Iya, kayaknya gitu sih. Jadi aku kalau terus, untungnya aku tinggal di daerah, desa, tapi nggak jauh dari kota. Jadi Iya. orang-orangnya itu kayak tingkat stresnya kan lebih rendah daripada orang-orang kota. Jadi orang sini tuh lebih ramah dan mereka tuh kayak lebih memaklumi dan bener-bener, kayak menghargai usahaku buat bahasa Jerman. Jadi kayak, "Tapi bahasa Jermanmu udah bagus loh, gini gini." Pokoknya kita udah ngerti, udah bisa ngobrol, mereka tuh udah, respect sama kita. Soalnya mereka sendiri juga sadar bahasa mereka tuh nggak gampang kan. Jadi kayak mereka, "Oh ya, kamu bagus ya kamu belajar," kayak gitu. Terus, "Nggak kayak orang ini nih." Kan di sini juga banyak orang kayak imigran gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau Jerman itu kan negara Eropa yang benar-benar membuka pintunya lebar-lebar buat imigran kan. Cuman ada Mhm. beberapa orang yang nggak setuju, ya karena itu kadang orang imigran itu mereka Eee, nggak mau belajar bahasa Jerman kan, Ya akhirnya kadang suka komunikasinya kurang susah. respect ke orang Mhm, asli juga gitu. bener. Terus iya heeh, bener. Kadang
kayak pendatang itu mereka buang sampah sembarangan. Padahal di Jerman tuh buang sampah bener-bener diatur banget dan ada peraturannya, dan dendanya itu gede banget kalau Iya kita loh, buang sampah apa namanya, sembarangan. plastik, yang besi, terus, kayak, apa namanya, kertas koran, terus kertas yang kayak bungkusan McDo gitu, karton, itu beda-beda kan ya. Terus, tempat buang sampah juga kan, yang dekompos sama yang botol aja itu kan beda-beda juga. Jadi kayak, wow, di sini tuh kayak kita buang sampah tuh nggak bisa sembarang kayak kalau di Indonesia apalagi. Jadi aku waktu jalan-jalan ke kota, kalau kota kan lebih banyak banget kan campur-campur orang pendatangnya, terus ada orang yang buang sampah Heeh. kayak buang tisu di keranjang sepeda orang yang lagi diparkir, aku, "Hah? Itu kok." Itu kan bener-bener kayak ignoran banget kan, perlakuan yang ignoran, kamu buang sampah di keranjang sepeda orang. Ya itu Terus kan bukan tong katanya sampah. iya, terus katanya suamiku, ya itulah kayak ya kayak gini tuh salah satu, alasan ada orang-orang yang nggak suka pendatang. Kalau kita sih ya maksudnya kalau kita pribadi sih ya terserah mereka, hidup-hidup mereka, maksudnya ya mau datang ke Jerman selama negara Jerman juga membuka pintu untuk pendatang. Jadi itu bukan urusan Heeh, kita, cuman kayak kelakuan kayak gitu kan, mengganggu yang lain juga kan. iya. Tapi orang Jerman aslinya yang ignoran juga banyak, buang sampah sembarangan dan sebagainya itu juga banyak, Ya itu apalagi di depends, kota. menurut aku sih itu kayak depends ke pribadi ya. Ada Depends yang pribadi. ignoran, ada yang respectful, itu tergantung Mhm, juga dari pendidikannya sih menurut aku. betul, iya iya betul. Kalau Heeh, bukan apa ya, kalau dari pengalaman kita sendiri, kalau kita ketemu orang yang berpendidikan lebih tinggi, itu mhm, kayak mereka respect ke orang lain, karena mereka juga pengen diperlakukan yang sama. Maksudnya kayak perlakuan mereka itu beda lah sama orang lain. heeh. Kayak aku waktu tiba juga di Prancis ya, kan jalan-jalan nih sama Mhm, temen suami, kita maksudnya kayak makan-makan gitu ke resto. Setiap kali kita selesai makan, kan kalau di sini tuh kan ada aperitif dulu, terus mhm, baru makan utama, terus nanti mhm, ada cheese dan wine, terus setelah itu baru ada, kopi. Bukan, sebelum kopi tuh dessert dulu, baru kopi kan. Nah, itu kan piring-piringnya tuh banyak kan ya. Itu mhm. dirapihin loh sama mereka sendiri. Jadi Iya, kayak kita tuh nggak nunggu waitress-nya yang datang terus heeh, kita bener, angkakin aja gitu. Terus kalau heeh, kita udah selesai pun kita jadi nyusun gitu, yang piring mhm, kayak, cangkir kopi itu kan pasti ada, piring tehnya itu kan. mhm, Itu disusunin loh sama teman-teman suamiku, sama suamiku juga kayak disusun gitu, jadi kalau waitress-nya datang tuh gampang, dia udah tinggal siap heeh, angkat aja gitu. iya, Kayak aku bilang, "Ngapain kamu, ngeberesin kayak gitu?" Dia bilang, "Mereka tuh kerja untuk ngambil, piring iya, kotor, tapi bukan berarti heeh, ngeberesin untuk jadi betul. kayak pengasuh kamu Heeh, gitu." betul banget. Kayak Kayak orang sini tuh kayak orang Eropa itu kebanyakan, kayak Eropa yang negara-negara maju ya, heeh, kebanyakan mereka tuh berusaha sebisa mungkin meringankan pekerjaan orang lain, walaupun itu bukan kerjaannya dia. iya, tepat banget. Aku selama dating sama dan pacaran itu juga kayak amazed gitu dari perlakuannya dia ke orang. Jadi waktu kita naik taksi juga dia kayak selalu ngasih tips. Jadi kayak itu kan juga udah budaya orang sini kan ngasih tips karena Heeh, menghargai pekerjaan mereka yang udah meringankan, pokoknya udah ngebantu kita sehari-hari kayak gitu kan. heeh, Terus, waktu kita nginep di hotel juga gitu atau di apartemen katakan kalau kita di Indonesia, terus, kan agak lama jadi kita kadang sewa apartemen atau mhm, yang hotel apartemen gitu, tiap kita mhm. udah mau selesai, kita udah mau balik, dia tuh bersih-bersih dulu. Iya, sama di sini juga, sampai nyuci Iya piring, terus itu ngepel iya, dia pakai enggak, vakum, diberesin semuanya, tempat aku tidur awalnya juga diyakinkan gitu, udah bersih atau belum. heeh, tempat Aku tidur bilang, "Ngapain? Itu kan ada nanti iya, housekeeping," kata. "Bukan, bener, itu, housekeeping tuh datang untuk yang kita nggak selesai atau kalau nggak heeh, bersih-bersih banget dia bantu iya. ngebersihin, tapi kita juga wajib gitu untuk ngebersihin." Iya, aku juga, "Wow, kamu baik banget." Jadi, mungkin itu karena satu didikan orang tua juga, kayak didikan dari rumah, Iya, udah dididik kayak gitu. Terus di, negara kita, di negara Eropa itu kan kayak pembantu itu kan mahal banget kan. Jadi, heeh. orang sini tuh mending dikerjain sendiri. Kalau misalkan bersih-bersih rumah pun, mertuaku tuh biasanya manggil orang dan dibayar per jam kan. Iya, Jadi nggak mahal ada yang banget nginep di sini. iya, nggak ada yang nginep di rumah kayak di Indonesia gitu, soalnya Kalau mahal di banget. Indonesia udah nginep bayarnya cuman 1.000.000 Iya, sebulan. iya. Terus,
Kalau di sini kalau misalkan punya pembantu yang nginep itu kayak orang yang super kaya banget, kayak udah punya butler gitulah. Ya, terus kalau di sini ya, kayak kalau di Eropa ya maksudku, Sis. Kalau namanya jaga anak, ya jaga anak aja, dia nggak bakalan Mhm. masak, nggak bakalan disuruh Iya, disuruh nyuci. heeh, Kalau bener, di Indonesia kayaknya nyambi semua gitu. heeh, dan itu kayak, apa ya, orang sini tuh aku senengnya lebih menghargai orang lain apapun pekerjaannya. Jadi walaupun cuma tukang bersih-bersih, Iya, tukang nyapu jalan, itu kayak nggak beda sama sekali. Jadi aku iya, orang kayak gitu bener-bener respect each other apapun pekerjaan kamu. Terus kalau kamu emang kerjanya buat babysit anak aku beberapa jam, ya udah nggak usah masak. Dia kayak profesional banget gitu loh, nggak iya. ada tambah-tambahan, nggak ada plus-plusnya. Ternyata suruh masak, suruh cuci piring, oh my god. Udah cuci piring, nanti dibilang, "Ih, piringnya kurang bersih." Iya, jadi aku dulu waktu zaman SMA juga pernah kayak baru lulus SMA, aku kan emang belajar mandiri banget lulus SMA, Mhm, kerja sama orang jadi administrasi kayak dia tuh punya bisnis Tupperware gitu kan. Dia heeh. bilang, "Kamu tinggal di rumah aku aja, jadi biar gampang." Oke, namanya Oh. baru lulus No, SMA, no, no. anak anak polos, jadi ya udah pikir gampang, jadi nggak usah bayar kos dan lain-lain. Oh my god, ternyata aku udah kerja jadi adminnya dia. Habis gitu kalau anaknya dia punya anak SD 2 waktu itu, harus, kayak ngurusin mereka, bersihin rumah, terus habis gitu ngajarin bahasa Inggris juga. Kalau aku kerja di Jerman kayak gitu, aku udah kaya kayaknya. Kaya kamu, Sis. Jadi admin, ngurus anak gede-gede SD, ngajarin bahasa Inggris, aku udah mandi duit kayaknya kalau kerja Ya di itu, Jerman kayak sama. gitu. Aku waktu di Bali, kan sempat di Mhm, Bali, aku kerja, resepsionis di, villa, di mhm, jalan itu, depannya warung Eropa gitu. Terus di situ itu, villanya sih kecil, terus, emang sih rame, tapi, kecil lah ya, villanya cuman 6 unit doang gitu. Jadi karena resepsionis itu kan ngurusnya tamu, uang, dan lain-lain, terus nanti kalau nggak ada tamu ditelepon dari kantor, kantornya kan di belakang tuh. mhm, Tolong, apa namanya, nyuci yang udah ada kayak handuk-handuk yang kecil-kecil gitu loh, heeh, handuk untuk face towel gitu, udah ada di mesin tinggal dicuci. Udah gitu nanti aku balik ditanya, "Kok laporan, uang yang masuk hari ini belum ada?" "Oh iya bentar aku selesaikan." Pas aku lagi nyelesain ditelepon, "Tolong dong, apa, setrikain baju Pak manajer." Udah gitu masih disuruh tolong beliin makanan ke McD, tolong beliin makanan ke Sunset Road. Aku bilang, "Aku nih resepsionis apa tukang suruh-suruh ya? Nggak ngerti juga aku." heeh, Malah kayak nggak ada tips lagi, udah gitu aku pakai, aduh, iya, bensin aku sendiri. Mereka tuh kayak kalau di Indonesia menurut aku kayak aji masih mumpung ada gitu ya? nggak banyak sih, tapi masih ada sih mental-mental untuk namanya kalau pekerja itu berarti harus Heeh, ngikut semuanya gitu. heeh, Kalau jadi di sini itu kayak mereka udah tahu, oh ini dia kerjaannya ini. Jadi mhm, nggak mungkin dong dia disuruh yang ini gitu. mhm. Walaupun kayak yang aku lihat ya kalau di kayak pegawai bank di sini, mereka juga ngebersihin meja mereka sendiri, mereka nyapu, tapi itu kayak udah jadi habitual mereka aja, bukan karena mereka disuruh atau ini gitu loh. Karena itu kan area dia kerja kan. Iya, dia mau bersih ya bersihin gitu. Kalau Mhm. kalau di Indonesia kayaknya sampai nyetrika baju kayaknya enggak, itu udah Iya, out of text gitu loh. jadi waktu itu aku kan masih umur 17 atau 18, jadi Wow, anak polos dipergunakan. banget, dan orang orang di Indonesia kebanyakan ya, ada juga yang benar-benar profesional dan menghargai, yang Heeh, kerja sama dia. Jadi waktu itu, ya kita apes aja dapat kerja yang kayak gitu kan. Jadi iya, awalnya, "Oh Mbak sabar ya, nanti bulan depan ada pembantu, jadi aku nggak usah bersih-bersih lagi, aku fokus sama administrasi." Karena aku nggak bisa masak kan, jadi yang masak emang kayak ibunya dia, ibunya yang punya rumah itu. Cuman ada pembantu kayak ART, pembantu kasar banget, kayak ART gitu, ART, oke. dia baru kerja 1 minggu lah, kayak dia tuh udah nangis-nangis pengen pulang. Soalnya dia nggak Waduh, betah. Aku, "Kenapa Mbak?" "Iya, soalnya ibu itu," kayak entah dia ngomongnya, eee, entah dia galak atau ngomongnya nggak, apa ya, kasar atau gimana ketus gitu. gitu.
Iya, akhirnya dia itu baru seminggu atau 2 minggu dia kayak minggat gitu, jadi dia pulang gitu aja. Terus Mbaknya Terus bertahan? kayak kaget. Sisnya bertahan? Akhirnya iya, akhirnya aku, ya balik lagi, bersihin rumah lagi. Akhirnya aku, kayak ada juga 2 pekerja administrasi yang dari luar, karena ibu-ibu punya keluarga kan mereka, jadi kerja juga di situ. Mereka tuh kayak ngebantu aku buat keluar gitu loh. Dia bilang, "Kamu kamu loh masih muda, baru lulus SMA, kamu coba deh kerja, ngelamar kerja di" sambil nunggu kuliah, kan nunda setahun kan waktu itu. Heeh, Jadi sambil nunggu, kamu mending kerja di Matahari kek, atau kamu kan masih muda gini-gini. Akhirnya iya. waktu aku, ada kesempatan keluar, aku kayak naruh lamaran di Matahari dan besoknya itu ditelepon. Akhirnya aku juga bingung, ini gimana aku pulangnya? Gimana aku keluarnya dari sini? Terus aku alasan lah, kakakku hamil, suaminya kerja di Papua sendirian, aku harus bantuin gini-gini. Ya udah aku akhirnya keluar. Keluar! Yes. Terus temen Oke, SMA, iya, sekarang aku mau nanya, soal ini. Kan setelah collab kemarin yang soal, suasana musim winter, itu kan di tempatnya sih sekarang nih kan kayaknya sama sih kayak di tempat aku sekarang, kayak apa, es gitu, embunnya tuh jadi heeh. es, Iya, heeh. terus, dingin, aku yakin itu dingin banget Banget karena banget. pagi ini aja itu danau di dekat rumah aku itu beku, danau loh. Wow. Tapi tetap nggak Oh, lebih salju, dingin. tetap nggak ada salju, Sis. Mmm, Oh, cuman tapi gimana sih, mode-mode, pakaian atau kayak persiapan untuk pakaian winter-nya itu kayak gimana sih kalau orang-orang di tempat Sis sekarang itu kayak gimana gitu? eee, kalau Apakah di jaket Jerman, kayak di Kak, Indonesia orang itu udah Jerman cukup atau enggak? itu tidak cukup. Kayak dulu waktu zaman aku kuliah, itu ada jaket yang, kayak jaket winter di sini yang ada isinya dakron itu, yang Heeh, tebel banget. Itu kayak mode kan. Kalau menurut aku, aduh itu kayaknya panas banget, tapi ada beberapa teman aku yang demi biar kelihatan keren pakai jaket itu. Dan menurut aku tuh, aduh, itu kalau di Indonesia panas banget, tapi kalau dipakai di Jerman saat winter tetap nggak cukup. Soalnya nggak kayak cukup. dakronnya isiannya tuh tipis banget segini kan. Jadi kayak Iya, tetap nggak cukup. Jadi harus lapis-lapis. Kita mau keluar rumah itu paling nggak 3 lapis lah bajunya. iya. Ini satu. Kalau 2 rasanya masih kurang. Ini karena aku di dalam rumah, aku Heeh, pakai 1 lapis doang, cuman ini kayak ada yang, heat tech gitu kan. Sekarang banyak kan heeh. baju winter yang ada heat teknologinya gitu. Jadi Iya, bisa nyimpen anget. tapi kan Jadi aku kalau di pakai yang rumah kayak satu gitu. lapis cukup ya, karena kan di rumah Iya, cukup. itu ada heater, Ada ada mesin heater juga. pemanas. Kalau di Indonesia Heeh. aircon, kalau di sini heater, Iya, asik. heater. Cuman heater heater kan mahal banget kan itu listriknya. Oh my god. Iya, Sama itu pernah dia waktu summer, kayak kalau nggak salah, waktu summer dia tuh harus ke Indonesia. Dia tuh mhm. lupa matiin heater-nya dia, jadi sepanjang summer heater-nya itu nyala dan dia pulang No, listriknya, no, aduh itu tidak jebloknya bisa bisa kayak dibayangkan. harganya bisa kayak beli mobil, beli rumah di Iya, jadi Indonesia. mahal banget akhirnya listriknya. Terus kita kayaknya, sekarang kita tetap pakai heater, tapi juga ada perapian juga. Heeh, Terus sekarang kan heater juga, banyak kan variannya, ada yang pakai air, ada yang iya, air hangat yang di lantai itu ada juga. Jadi kayaknya mhm, kita nanti kalau bangun rumah pengen ganti yang pakai air. Soalnya listriknya lebih murah sih daripada yang heeh. box itu, yang box itu listriknya mahal banget. Iya, kalau yang pakai listrik itu emang mahal. Mhm, Kalau aku kan ini bukan di rumah ya, ini apartemen. Jadi dia apartemen. pakai gas gitu. Cuman Heeh, untungnya, yang pemilik apartemen itu yang, bayar. Jadi kita nggak bayar. baik banget. Iya, tapi kita bayar listrik. Heeh, bayar Untuk listrik apa ya. namanya, untuk, elektronik di rumah kan masih kita bayar. Cuman untuk, Mhm, apa, pemanasnya itu kita nggak bayar gitu. mhm. Cuman ya itulah. Iya, terus kalau baju, kita kadang aku tuh kalau untuk aku pribadi, baju aja yang lapis-lapis itu nggak cukup. Jadi kalau keluar aku tetap pakai stocking, terus pakai Heeh. celana. Kadang Stokingnya pasti yang heater itu juga ya? iya, heeh, yang Yang tebel yang tebel heater banget itu, kan, tapi heeh, warna kulit gitu? iya. Terus Sama.
Kalau, misalkan itu stocking lagi dicuci, aku pakai stocking biasa, tapi aku double 2, terus baru pakai celana, pakai kaos kaki tebal. Terus kalau winter kan juga ada, apa, Heeh, sepatunya yang khusus winter yang dalamnya ada bulu-bulunya juga. iya. Jadi kalau dibayangkan di Indonesia winter itu bisa pakai baju yang fashionable, bisa sih bisa. Cuman kalau aku winter, aku nggak peduli fashion, yang penting anget. Jadi nggak yang harus kelihatan apa ya, kadang ada orang yang cuman pakai coat doang, maksudnya coat kayak Heeh. dipakai waktu autumn gitu, kayak Ya, turis-turis coat itu yang biasanya agak tipis kebanyakan. itu ya? Mhm. Kalau kita ke kota terus ada turis-turis gitu, cuman pakai coat, Aku cuman yakin buat pasti mereka kedinginan. iya, cuman demi konten, buat foto dan Tiap lain-lain, mereka rela kayak gitu. Biasa aduh aku nggak kuat. Aku udah udahlah, kalau fashion entar aja waktu summer. iya, kayaknya kalau gini ya, kalau orang yang tinggal di Eropa, termasuk kita pendatang, terserah, imigran Mhm. cinta dan lain-lain, Iya, imigran itu cinta. kayaknya, Oke. pakaiannya pasti akan sangat berbeda dengan orang yang kayak, turis gitu. Kalau Mhm. turis, kalau menurut suami aku dan orang-orang sini ya, kalau orang pakaiannya udah yang kayak kurang atau terlalu mode atau terlalu kayak wow banget, itu Heeh. udah langsung dibilang, "Ini kayaknya turis, baru Turis, turun iya, dari pasti pesawat," katanya. kelihatan kelihatan. Pasti Soalnya dibilang gitu, "Oh, pasti pesawatnya heeh, baru mendarat," gitu. dan orang-orang sini tuh kan lebih mementingkan fungsi kan daripada, apa ya, Heeh. penampakan. Jadi Iya, kayak jadi baju itu jaketnya itu tebel aja, di dalam pun mhm, masih jaket dan sweater lagi heeh. ditebel. Wow. Terus kalau orang Jerman itu, mereka menurut aku terlalu positif kalau soal, apa ya, cuaca. Jadi mereka tuh, apa ya, orang sini tuh kalau menurut aku dari yang di sekitar tempat tinggal aku tuh orangnya tuh lebih ke positive thinking selalu. Jadi mereka Heeh. tuh bilang, nggak ada cuaca buruk, cuman baju yang nggak tepat. Jadi kalau kamu musim dingin, mau seburuk apapun dinginnya, terus kamu kedinginan, berarti baju kamu yang salah. Jangan salahin Jadi bukan cuacanya. kitanya yang salah ya? Heeh. Jadi jangan salahkan cuacanya, berarti kamu yang salah pakai baju, kurang tebel dan Asik. lain-lain. Oke. Aduh. Terus, kalau di Jerman itu, kalau musim winter kan berarti bajunya tebal, terus, Mhm. autumn itu mulai menjurus ke tebal. Nah, kalau Iya, untuk musim semi, apa ya musim semi? spring. Front Frontums Hah? Frontums atau Spring apa ya? Musim semi, spring. spring, ya. Ah, bahasa Inggrisku hancur. Iya iya bener. Kalau belajar bahasa baru, pasti kayak di otak kita akhirnya ada momen di mana semua bahasa itu kecampur, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus bahasa Heeh, baru yang dan kita akhirnya kita pelajarin, kayak lupa. campur-campur iya. Kalau di musim semi, spring, kita biasanya balik lagi kayak, autumn. Jadi, kan kalau autumn kan menuju dingin, kayak pertengahan. Kalau, Heeh, musim semi kan dari dingin banget mau ke hangat kan, jadi balik ke mhm, tengah-tengah lagi kan. Jadi, heeh, aku biasanya pakai coat yang selutut biasanya itu, cuman nggak tebel-tebel banget. Kayak heeh. yang, apa ya, warna coklat itu kayak udah mainstream banget coat musim, Coklat tapi yang polos? iya iya, coklat polos Oke. lancip itu. Terus, udah mulai bisa pakai jaket jeans, terus Ya. jaket kulit, jadi bisa agak Yeay, jaket fashionable kulit lagi. akhirnya keluar. Iya, jaket kulit akhirnya keluar lagi. Aku seneng banget sebenarnya sama jaket kulit. Jadi, aku pakainya kalau awal-awal autumn masih nggak terlalu dingin, itu masih bisa pakai sama spring. Oke, untuk warna, musim winter itu ada nggak sih yang pakai corak, corak bunga-bunga di Nggak ada winter deh, di winter? Ini teka-teki aja sih sebenarnya. kayaknya Nggak nggak ada. ada. Maksudnya kalau kita lagi di luar, itu nggak ada. Soalnya kayaknya jaket winter tuh nggak ada deh yang bunga-bunga. Iya, Selama kayaknya hitam, putih, merah, merah coklat, heeh, abu-abu, tapi abu-abu yang polos. heeh, Is it right? pasti kayak heeh, ya, Oke. bener banget. Terus kalau baju dalamnya pasti ada lah yang warna-warni, kan di Iya. dalam rumah, dalam ruangan, cuman kalau di luaran nggak mungkin ada, kayaknya nggak ada deh. Nanti kalau udah mulai spring, baru ada yang bunga-bunga keluar. Iya, baru bunga-bunga keluar terus warna-warni, nanti kalau Heeh. summer lebih banyak yang kayak pakai orange atau kuning, kayak, trennya nanti keluar lagi warna-warna summer, kayak gitu. Heeh, terus tank top itu mulai keluar lah ya, Mhm. Jadi asik. kayak orang sini tuh,
kalau summer seneng soalnya mereka bisa pakai summer outfit mereka. Jadi kayak Iya. ya aku juga seneng sih, soalnya lebih Kayaknya lebih simpel kan banyakan kalau summer summer. outfit kalau untuk Heeh, mau yang mikir fashion. Kalau untuk, bener. di winter kayaknya bajunya ketutup semua. Iya, tapi, sebenarnya kalau winter itu walaupun nggak terlalu fashionable dan warna-warni itu budgetnya lebih gede lagi kalau buat kayak Iya beli jaket dan baju-baju winter kan. iya. Terus untungnya ukuranku kecil, jadi aku, punya jaket winter sama jaket buat ski. Jadi aku pernah, liburan karena ya biasalah di tempatku sama kayak tempatnya Kak Rambu kan saljunya sedikit banget. Aku malah nggak Jadi ada. aku hari ini turun salju dari Wah, semalam, cuman aduh, cuma segini kali tebelnya, nggak tebel-tebel banget. Entar agak kalau suhunya agak naik 1 derajat aja udah hilang, jadi nggak bisa yang tebel banget oke. gitu. Jadi aku ke Austria, soalnya pengen kan kayak belajar ski sama snowboard kan. Di sana itu ada Heeh. kayak kursus yang harian gitu kan. Nah, di sana tuh kita nggak nemu tempat nyewa baju, katanya sih ada yang bisa nyewa baju ski kayak gitu kan. Terus akhirnya kita nggak nemu, akhirnya harus beli kan. Kalau suamiku udah punya karena dia dari zaman dulu emang suka main olahraga ekstrim kan. Jadi, Heeh. snowboard itu pasti dia udah punya perlengkapannya, tinggal buat aku doang. Dan kita lihat bajunya, waktu itu kita di Austria kalau nggak salah. Ya di Austria. Lihat bajunya, oh my god, baju ski untuk perempuan, kayak satu setel Oh, itu kayak hampir 10 juta. itu Aku wah, nyarinya di musim dingin? iya. Oh, wow. Oh, iya pasti mahal banget kan Vindi. Terus aku, "Hah? 5 juta? Gila lu, Ndro, 5 juta." 5 sampai 10 juta lah. Aku lihat, oh my god, aku nggak usah belajar snowboard, nggak masalah deh. Aku main salju aja Iya, daripada kalau kita kan uang sepuluh cewek-cewek kalau juta. ngelihat harga segitu kayaknya sayang ya. Iya, sayang banget. Apalagi aku yang belum bekerja, apalah dayaku. Tahu diri lah ya, masa ngabur-ngaburin uang suami dengan gampangnya. Sedangkan suami kita kerja keras banting tulang. Jadi Itulah. akhirnya akhirnya kita ke toko lain ternyata juga sama, kayak kalau emang di tempat wisata kan kayak harganya itu sama Iya. semua kan, kayak ada aturannya gitu. Dan untungnya yang jaga toko itu baik, kayak orangnya tuh bilang, "Kenapa nggak coba lihat bagian anak-anak aja kan, eee, Kecil. ini kamu kan kecil." Dan ternyata ada baju anak-anak yang pas sama ukuranku, akhirnya kita save, duit banyak banget karena kayak baju untuk anak-anak tuh kayak cuma 2 juta gitulah, kayak satu setel Ya, lebih semuanya. lebih lebih Wah, murah, heeh. ya. Iya, lebih murah banget. Untungnya ukuranku kecil kan. Jadi dulu waktu nyampe di Jerman pun kadang beli jeans itu harus ke bagian anak-anak, ya nggak apalah. Jadi kayak, hemat, sedikit hemat. Oke, Dan terus apa namanya, apa aku jadi lupa mau nanya apa tadi loh. Soal apa itu, ya? oh iya, soal solds, kayak diskon-diskonan gitu. Mhm, Kalau mhm. di Prancis ini kan ada tuh, beli baju winter di musim panas, di summer, terus beli baju summer di musim winter. Itu kayak kayak jadi kebalik gitu dan dia Heeh, kayak ada diskon besar-besaran itu mhm. yang cuman 2 kali, satunya di summer, satunya di winter. Kalau di Jerman tuh ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau, Kayak diskon yang besar, jadi cewek-cewek tuh pada ngantri di depan toko semua gitu, untuk berburu. eee, kayaknya nggak ada sih. Kalau, Heeh, tahu aku dulu waktu aku sering sekolah pun karena sekolahku di kota kan, jadi aku sering heeh, banget ke kayak, kayak jalanan tempat belanja gitu, shopping heeh, street kayak gitu, kayak aku nggak pernah lihat kayak gitu sih. Cuman memang kalau oke, misalkan kita beli baju yang nggak pada musimnya, itu pasti heeh, harganya lebih murah, cuman kalau diskon kayak gitu yang ada jadwalnya, kayaknya nggak ada deh, atau mungkin aku yang nggak tahu. Itu oke. kayaknya nggak Ya ada. kalau kalau di sini tuh kayak ada film atau movie gitu yang kayak Prada, terus Mhm, yang cewek-cewek tuh pada ngantri, jadi begitu toko tuh dibuka langsung semuanya serbu masuk ke dalam toko gitu, itu di sini tuh sering banget. Jadi kalau bahkan kalau aku udah megang satu baju gitu ya, heeh, kayak misalkan kita nyarinya yang M gitu ya, heeh. udah pegang terus tinggal itu satu-satunya, bahkan ada yang mau narik dari tangan aku loh. Oh my god, ternyata nggak cuman di Jadi film bener, ya? aku kayak berasa benar-benar terjadi apa yang aku lihat di TV itu ada gitu.
Oh, kirain cuma di TV doang, ternyata ada. Itu Ada. emang buat yang branded doang? Maksudnya kayak Heeh. Prada dia oh kayak gitu? Iya, eee, H&M juga kalau untuk yang merek-merek komersial. Kalau Mhm, H&M sih di sini murah. merek komersial lah ya kita kata Heeh kalau orang sini bilang tuh murah gitu. heeh, Kalau di murah, Indonesia bener. kayaknya, wow, Wow, aku ke kayak masih H&M gitu. heeh heeh. Kalau Kalau di sini kayak tuh sama kayaknya malu, heeh digunting gitu, heeh apa heeh. brand H&M. Kayak udah biasa kayak, apa ya, kalau makanan mungkin ibarat yang cepat saji lah, kan mereka Iya. fast fashion kan. Iya, Jadi kalau di sini Zara, emang terus, H&M itu kayak merek murah kalau di sini. heeh, Kalau di Indonesia tuh kayak jadi kebalik, terus waktu suamiku beliin aku jaket, kan mereknya Zara, mhm. menurut dia itu murah. Terus aku gini, "Aku loh ini jaketnya Zara," gitu. Soalnya, apa ya, di Indonesia kan nggak terlalu banyak toko-toko yang, designer brand kan. Jadi kayak cuma di Heeh, mall-mall tertentu, kayak di Jakarta pun mall tertentu yang ada kayak Gucci dan sebagainya kan. heeh, nggak Nggak banyak. heeh, kalau di Eropa kan banyak kan, jadi, kayak setiap kota itu ada. Jadi, H&M bahasa Jerman Iya, H&M. H&M aja nggak Ya, apa-apa, Indonesia kayak kita. ya, kayak H&M itu kan, apa ya, itu murah sih kalau di sini, kayak Mango juga, cuman kalau aku pun Iya, susah, apa ya, aku tuh berat badanku cuman 4 waktu baru datang, itu sekitar 44. Jadi, nggak cuma di sini, di Indonesia pun sebenarnya cari ukuranku pun susah banget. Dan cuman yang punya ukuranku tuh cuman H&M heeh. sama, baju anak-anak lah kalau di toko lain. Cuman H&M soalnya kan dia kan merek komersial, terus ada di mana-mana kan, jadi jadi ada ukuran dia beragam XS gitu. heeh, Iya, size-nya. dan kalau suamiku lagi tugas ke Amerika, di Amerika kan ukurannya sampai 0 kan, 0 Iya. atau double zero. Ukuran double zero itu masih kegedean buat aku, jadi kayak, aduh susah banget cari baju dan Kayaknya sekarang kalau kalau di Amerika tuh kayaknya semua ukuran besar ya, heeh, termasuk burger pun itu besar, terus, apa iya, namanya, kata suamiku itu semuanya porsinya selalu yang besar kalau di sana. heeh. Terus waktu belanja di Jerman ya akhirnya untungnya baju anak-anak kalau di Jerman itu nggak yang anak-anak banget gitu loh. Kalau di Indonesia Iya, kan baju anak-anak itu ada yang gambar boneka, terus ada kalau apa-apanya. di Maksudnya sini enggak. ramai banget. Di sini enggak, kayak baju anak-anak umur 10 tahun, 9 tahun, jangankan 10 tahun, 8 9 tahun itu udah kayak coraknya itu berkurang banget. Jadi bisa aku Iya, pakai juga. Jadi aku ke tempat anak-anak buat beli jeans kayak gitu atau celana pendek, aku harus ke tempatnya baju anak-anak soalnya nggak ada ukurannya. iya, Jadi ya aduh, untungnya sih gitu, kayak, aku jeans-ku kalau beli di toko orang, baju Jerman itu kayaknya untuk anak-anak usia 9 tahun deh. Jadi kan ada ukuran yang paling gede itu 150 ya kalau nggak salah untuk anak-anak. aku Kayaknya aku kurang tahu kalau yang di sana. ya pokoknya pokoknya, mmm, bahkan untuk ukuran anak-anak pun aku nggak pakai yang paling gede. Pokoknya Jadi kalau aku ukuran itu masih 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 normal lah kalau istilahnya di sini mhm, tuh masih 36, 38 kalau untuk Eropa itu masih masih aku masuk, gitu. oh kalau aku 32, 32, 34 32 makanya itu berarti cuman sampai di sini aku, terus udah selesai, nggak masuk lagi ke atas. jadi aku beli piyama, kayak piyama pun itu, ada baju yang untuk anak-anak, itu aku kayak beli 3 ukuran, di Heeh. bawah dari yang lebih besar. Maksudnya ada ukuran maksimal katakan 10, aku beli ukuran 7. Jadi anak-anak Jerman itu juga lebih gede-gede banget daripada aku. Dan Iya, kalau lucunya anak-anak sini tuh kayaknya, aku nggak tahu ya, kalau orang-orang sini, orang Eropa lah ya, mhm, jari mereka aja itu lebih gede dari jari kita gitu loh. iya, Jadi kayak aku bongsor-bongsor tuh nggak banget kan. membayangkan seberapa banyak susu yang mereka minum. Dan waktu aku dulu baru, tinggal di sini, kan Heeh, kalau cuman berkunjung kan nggak terlalu banyak interaksi sama orang lain selain keluarga kan. Waktu iya. udah pindah di sini ketemu sama orang-orang banyak, mereka tuh pada ngira aku tuh anak SMP. SMP, SMA gitu. Jadi waktu aku di Ya iya mukanya juga kayaknya masih masih waktu aku di, internship di salonnya temennya mama mertua, itu kan banyak heeh, kalau orang tua-tua sini tuh kayak so sweet banget kan orang-orang tua di sini tuh mereka apa ya, kayak ramah banget, nggak banyak yang grumpy, ada sih yang grumpy,
oma and opa itu ada pasti, cuman kebanyakan tuh mereka kayak, "Oh kamu cute banget." Jadi aku kayak kenalan, "Oh ya aku lagi, internship di sini." "Oh dari sekolah mana?" katanya. Pasti dikira anak-anak SMA yang masih Iya, belajar-belajar kerja heeh, gitu, soalnya di sini anak SMA kan gede-gede banget kan. dan sudah Jadi full makeup. iya, jadi dikira itu aku anak, "Oh, kamu dari sekolah mana?" "Hah?" Terus aku jawab kan, "Enggak, aku mau ambil sekolah kosmetik, aku udah nikah." "Hah? Beneran kamu udah nikah?" "Iya." "Loh, kamu umur berapa?" Dikirain tuh aku masih umur kayak baru masih sekolah, jadi kamu yakin kamu udah nikah? Kayak gitu. Terus, "Ya iya." Jadi, "Kamu gemesin banget." Aduh, orang kayak kalau nenek-nenek, kakek-kakek yang bilang kayak gitu kan lebih lucu banget, lebih lucu lagi kan. Mereka tuh kayak, oh my god, mereka tuh so sweet banget. Jadi aku dikirain anak-anak. Terus, waktu aku perjalanan ke sekolah kan naik kereta kan. Waktu mau ke, kereta bawah tanah, kan kalau dari Central Station kita kan turun ke bawah kan kalau mau ke jurusan tertentu. Itu ada pernah satu pengalaman diajak kenalan sama orang. Jadi kayak aku ngerasa agak, apa ya, karena aku lebih seneng tinggal di desa kayak gini, maksudnya, desa yang nggak terlalu desa banget, banyak orang, cuman ya kayak Heeh, kehidupannya tuh yang tenang banget tenang gitu lah. loh. Mhm. Mmm, Kalau di kota, kayak adalah orang-orang yang weird gitu. Jadi aku tuh, jalan ke stasiun, mau ke kereta aku diikutin sama orang, terus dia tuh ngajak kenalan, oke. Jadi aku hanya berusaha ramah, trying to be friendly, tapi ternyata dia itu kayak, eee, dia mau ke kereta, ke tujuan yang berlawanan gitu loh. Dia sampai heeh, ngikutin aku ke kereta aku, coba, aku jadi kayak, weird, terus iya, weird sweet. banget, terus dia tuh ngira aku tuh, "Kamu kamu umur berapa? Kamu 19 tahun ya? Kamu baru umur 20 ya?" Sengsem Mmm, itu ceritanya. aku umur 27 by the way, dan aku udah nikah. Jadi dia kayak, dia langsung kayak gitu aja, tapi Pasti weird aku banget. bisa membayangkan mukanya tuh kayak, I'm not believe. Iya, terus, aku tuh nggak pernah sadar ya, kok suamiku yang bilang, waktu aku internship di salon itu kan aku ceritakan, "Aduh banyak banget sih kayak oma-oma, opa-opa itu mereka kayak katanya gemes sama aku gara-gara dikirain itu aku anak-anak." Terus dia bilang, "Ya iyalah, orang kalau kita lagi di luar, aku sih nggak pernah nyadar, cuman kalau kita lagi di luar, terus kita ciuman gitu, kayak orang-orang tuh ngeliatin dia gitu, ngeliatin suami aku, soalnya Kayak dikirain ciuman sama dia." anak kecil. Iya, dan pertama kali waktu pertama kali ketemu sama keluarga besarnya dia, kayak, kalau orang sini kan keluarga besar pun cuma sedikit kan. Iya, Jadi kalau udah tinggal sendiri-sendiri, orang tuanya tinggal sendiri, kita tinggal sendiri, terus, keluarga besarnya datang paling cuma 11 orang, itu udah keluarga besar. itu maksimum. Iya, jadi itu ada omnya itu nanya waktu baru pertama kali ketemu ya, omnya itu nanya ke dia, "Eh, kamu yakin dia udah 18 tahun?" Kayak, "Hati-hati kamu mau cariin anak di bawah umur, entar kamu kena penjara." "Enggak, dia loh udah 20 lebih." "Oh, ya udah nggak apa-apa nggak apa." Jadi dikirain tuh aku kayak, "Kamu yakin dia udah 18 tahun? Dia nggak bohongin kamu?" Katanya gitu. Ternyata udah 20-an lebih. Aduh, jadi ya Aduh. begitulah. Tapi untungnya sih di sini orangnya, friendly, jadi kayak nggak terlalu stressful kalau kita mau, beradaptasi sama orang. Cuman kalau di kota emang beda sih, tingkat stresnya lebih tinggi. Untuk, lingkungan lingkungan kayak, apa ya, society gitu juga, kalau untuk yang sehari-hari, sis lewat misalkan ke toko atau ke mana lah ya gitu, orangnya termasuk ramah dan helpful atau, kayak privasi banget yang ignorance everything gitu? Kalau orang sini, di daerahku tuh, apa ya, kalau orang Jerman itu yang disebut tetangga itu cuman orang yang di sebelah rumah kita Sebelah, banget. heeh, Jadi kayak ketiga dari rumah kita itu bukan tetangga lagi, itu kayak satu lingkungan. Jadi nggak bisa sama. disebut tetangga. Cuman kalau di Indonesia kan satu desa itu tetangga semua. Tetangga itu tetangga dari Iya, tetangganya tetangga ini gitu. tetangga, heeh. Jadi,
Cuman kalau orang sini, kita kenal nggak kenal pun, kita tetap nyapa. Jadi kalau kita papasan di jalan, terus eye contact gitu, jadi kita ya tetap, "Halo, good morning," kayak gitu, walaupun nggak kenal. Cuman orang Oke. sini tetap nggak suka basa-basi. Jadi nyapa gitu doang, udah Nyapa lewat. tapi nggak senyum-senyum Heeh, sembarang gitu nggak. ya? Kalau Jadi senyum kebanyakan senyum dipikirnya gila gitu. iya, jadi kamu nyapa doang tapi nggak perlulah kita berhenti terus ngajak ngobrol, itu kayak weird gitu Weird. akhirnya. Nah, jadi orang sini friendly-nya ya kita nyapa, saling sapa walaupun nggak kenal. Cuman Heeh. kalau emang kita nggak kenal, terus kayak tetangga sebelah pun kita nggak kenal. Jadi aku udah setahun di sini, tetangga sebelah aku tuh aku nggak kenal sama sekali, nggak tahu namanya. Terus yang sebelah kiri itu kayak udah oma-oma gitu, Heeh. dan baru kenal beberapa bulan lalu, 2 atau sering ketemu sih, cuman nggak tahu namanya. Jadi baru kenalan Ya itu kayak cuman 2 selamat bulan pagi lalu. doang gitu ya? Iya, jadi baru kenal 2 bulan lalu setelah aku setahun lebih tinggal di sini. Jadi emang kayak gitu orangnya, cuman, apa ya, mungkin karena di sini juga kayak tenaga medis dan polisi itu, kayak, apa ya, kerjanya itu bagus banget kan. Jadi kalau ada emergency, orang tuh Mhm. bisa langsung telepon kayak di Amerika 911 dan lain-lain, itu mereka datangnya cepet banget kan. Jadi Heeh. Nggak ada kayak macet, nggak ada alasan iya, jadi mobil kamu nggak mogok. heeh, jadi kamu nggak harus punya yang hubungan deket banget sama tetangga biar nanti kalau ada yang susah kesusahan dibantu gitu kan. Kalau orang Iya. Indonesia kan mikirnya gitu, baik-baikin Heeh. tetangga, entar kalau ada apa-apa kan mereka yang bantu kita, kan mereka yang tahu Heeh. kalau ada masalah. Kalau di Heeh. sini nggak gitu, soalnya Kalau di sini sudah enggak, kita heeh, nelpon, dijemput, nelpon udah dateng, gitu. terus kalau kayak orang tua banget yang udah 80-an ke atas terus tinggal sendiri di rumah itu kayak mereka punya gelang gitu. Jadi kalau ada apa-apa, mereka langsung pencet terus ada ambulan datang kayak gitu sih. Jadi Iya. nggak harus deket-deket banget sama tetangga. Oke, kalau untuk masalah, tenaga medis dan Mhm, lain-lain itu, kalau di Jerman, susah menurut Sis ya, susah atau enggak sih ngakses dokter di saat Sis sakit? Soalnya kan kalau kita di Indonesia misalkan ya, kita sakitnya demam malam nih mhm, jam 7 mhm, sakit, pasti bisa dong langsung ke rumah sakit atau ke dokter yang privat yang di klinik-klinik pinggir jalan itu loh. Langsung mhm, ngambil mhm, nomor antrian, udah gitu. Pasti pasti nemu gitu dokter, terus mhm. langsung dapat obat juga gitu. Kalau untuk perbandingannya dengan di Jerman, menurut Sis masih termasuk gampang atau susah ngakses tenaga medis saat sakit gitu? Kalau di Jerman tenaga medis Heeh, itu heeh. gampang banget. Tapi berapa Soalnya di lama nih? sini maksudnya kalau langsung sakit emergency, itu emang Heeh, langsung dapet, kita langsung bisa panggil ambulan kan. Itu kalau heeh, ambulan nomornya kalau nggak salah 112 kalau di sini. asik. Terus itu gampang banget kalau emergency kita butuh, pertolongan di rumah, Heeh, kalau misalkan, datang langsung ke rumah sakit juga bisa. Kayak menurut aku sih gampang, soalnya udah terpenuhi kan. Maksudnya nggak bakal kewalahan dan, heeh. eee, soal apa itu, asuransi, di sini tuh kayak Iya, asuransi itu kayak wajib semua jadi orang semua harus orang punya punya asuransi. asuransi ya? Heeh. Kayaknya kalau Jadi di Indonesia asuransi tuh mewah ya? masih heeh, masih mewah dan berat banget dan ada yang Heeh. kasus-kasus, susah diklaim dan lain-lain kan ada Iya, juga kan. masih masih repot di sana. Kalau di sini tuh, kalau kamu asuransi itu pasti bisa langsung diklaim, tergantung persetujuannya gimana, kamu premi yang mana dan lain. Terus kalau misalkan udah kerja, itu pasti sama perusahaan ditanggung, mau perusahaan apapun, bahkan kayak bukan perusahaan sih, kayak salon yang, pekerjanya cuma 2 3 orang, itu mereka juga dapat asuransi dari atasannya. Jadi kalau Heeh, emang apa ya, sebenarnya semua sistem bisa bagus itu kan dari awal, dimulai dari awal kan. Jadi iya. kalau orang mau punya usaha, itu harus daftar. Jadi masalahnya di Indonesia kan kamu buka usaha yang kecil-kecilan kan kadang nggak ada izin, nggak terlalu jadi masalah kan. Nah, kalau di sini kita mau jualan di gerobak makanan pun harus ada izinnya, semua harus ada Iya loh, izin. jualan online pun Iya, yang jualan heeh, makanan online pun itu kita harus ngurus izin. Terus aku mau coba-coba kan kayak kayak di mhm, Indonesia gitu masak di rumah, terus nanti orang bisa mesen, terus aku anterin. Ternyata aku tuh nggak punya, sertifikat apalah gitu, kayak jadi harus ngambil maksudnya dulu.
heeh, Heeh. kayak kebersihan dan kesehatan dan Ya lain-lain itu kayak gitu dia, kan, heeh. heeh, Jadi ada walaupun kita aturannya masak kan, di rumah gitu. apa-apa diatur. Jadi, apa ya, mungkin Nggak kelihatan bisa aku ribet, jadinya. jadi emang kayak kelihatan ribet ya, kalau kita mau usaha kecil pun harus daftar gini-gini, cuman Heeh, tapi akhirnya itu kayak gampang gitu loh, memudahkan kita untuk akses semuanya. Jadi, kita iya mau buka usaha, kalau usahanya penghasilannya kan ada pajak minimal kan, kalau misalkan usaha kita itu dalam setahun pajaknya nggak sampai menyentuh pajak minimal itu ya kita nggak harus bayar pajak. oh gitu. Jadi ada kayak gitu-gituan juga, cuman aku belum terlalu paham soal pajak. Iya Jadi sih, emang cuman dari cuman awal yang satu kalau di Perancis itu, kalau sakit yang nggak emergensi ya, mhm kayak demam atau sakit gigi, mhm. itu biasanya kita harus nunggu appointment sama dokter, itu 2 minggu paling cepat, Ah, oh biasanya. wow. Terus termasuk, kandungan, Mhm. eee, untuk bumil karena udah ada pengalaman dikit nih. Itu kita nunggunya itu, harus 2 minggu. Jadi sakit Wow. ini 2 minggu, sakit itu 2 minggu. Oh, Kayak, kalau sakit maksudnya kalau dokter umum, kalau di heeh, daerahku sih tapi kalau di kota besar mungkin sih emang nunggu sih kayaknya. Jadi kayak iya kayaknya. soalnya kan pasiennya pasti lebih banyak kan, kalau aku kan di pinggiran kota, jadi kalau dokter umum itu gampang. Jadi aku kapan Heeh, hari itu pernah yang tiba-tiba demam, apalagi udah musim corona, tapi aku tiba-tiba demam, tapi demam doang, nggak ada flu, nggak ada apa, heeh, berhari-hari bahkan hampir 40 derajat kan udah bahaya banget kan. Akhirnya aku heeh. telepon, terus kita bisa ke sana. Tapi kayaknya itu Oh nunggu bisa pun langsung? paling heeh, cuman kan dia ada tutupnya kan, karena dia buka praktek Iya. sendiri. Jadi kayak telepon sekarang, besok paginya boleh datang, soalnya kan dia tutup. Soalnya bukan Iya rumah sakit besar kan, cuman praktek iya gitu. iya. Terus, aku tes corona dan lain-lain, tapi dokternya udah yakin kayaknya nggak corona deh, soalnya cuma demam biasa. Dan dokternya pun ya kayaknya mungkin tubuh kita tuh berusaha mengeluarkan, hal-hal negatif yang ada di peredaran tubuh kan, jadi kayak bakteri atau apa, akhirnya kan demam, kayaknya sih gitu. Heeh, Jadi kalau dokter umum gampang, cuman kalau dokter kandungan sih kayaknya juga harus nunggu. Jadi oke. kalau misalkan cuman buat pil KB doang, kalau di sini kan pil KB nggak harus nikah dulu kan. Oh iya, bisa diakses itu. Iya, jadi itu kan maksudnya emang kebutuhan basic untuk biar nggak ada kecelakaan kehamilan gitu kan. Iya, Jadi kayak anak-anak remaja yang udah cukup umur itu udah boleh akses, eee, apa itu, pil KB, dan kalau heeh, pil KB itu nggak harus ketemu dokternya juga. Jadi kita telepon, kita, bahkan nggak telepon, jadi, kalau dokter kandungan kan pasti punya resepsionis, kita datang ke resepsionis, kasih kartu kita, kartu kesehatan, itu dikasih resep, udah kita nggak perlu bayar, cuman kita beli, pil KB-nya sendiri. Jadi kayak asuransi basic itu pasti ada, kayak buat sakit-sakit ringan itu kita udah nggak perlu bayar lagi. Buat iya sih. resep pil KB juga nggak perlu bayar. Terus kalau periksa kandungan emang itu nunggu, aku kan lagi pengen rencana kan, semoga Wow, jadi. semoga amin. Makasih. Jadi aku mau, tanya dokternya dulu, soalnya Kayak konsultasi aku gitu ya? sekarang kan masih musim corona dan aku kayaknya belum suntik tetanus, kayak belum perbarui vaksin tetanus kan. Jadi aku takutnya nanti kalau misalkan melahirkan terus ada luka, Iya komplikasi kan ngeri kan. Jadi aku iya. pengen konsultasi dulu sama dokternya, itu aku nunggu, ya kayaknya 2 mingguan sih, atau pokoknya nggak lama-lama banget sih, maksimal 2 minggu. Terus, ketemu sama dokternya, terus diperiksa gitu, katanya, "Nggak apa-apa kalau emang mau hamil, nggak masalah walaupun eee, Nggak vaksin nggak tetanus? vaksin dulu. Kalau misalkan mau vaksin dulu harus 3 bulan, nunggu baru bisa rencana hamil." Jadi kalau itu nunggu, kalau misalkan udah hamil nanti bakal ada jadwal rutin, jadi nggak harus, nunggu lama-lama. Kan kalau udah hamil nanti ada, appointment-nya diatur terus kan sama dokternya. Jadi Iya sih. kayaknya sih gitu. Oh iya, terus kalau orang sini, di Prancis ya, Mhm. dari mereka lahir, itu mereka udah ada kayak karnet sante gitu. Jadi itu kayak buku yang berisi semua riwayat mereka gitu loh. Mereka lahir beratnya berapa, jam berapa, detik ke berapa, vaksin apa aja yang sudah mereka punya, terus,
perkembangan tinggi badan, berat badan, besar kepala, semuanya itu dicatat di buku itu. Mhm. Dan sampai mereka dewasa pun buku itu tuh jadi kalau mau ke dokter bawa gitu loh. Kalau di sana ada nggak sih kayak gitu? Karena setahu aku kalau di Indonesia enggak. Kalau di sini, ada dan, bahkan, eee, kayak dari aku pernah nemu waktu bersih-bersih, kayak nemu scrapbook kecil gitu, itu Heeh. entah mau mertuaku yang bikin atau dari rumah sakitnya. Jadi itu isinya ada gelang waktu dia lahir, gelang bayinya, jadi udah disusun di buku kayak gitu. Terus Heeh. kayaknya dari rumah sakitnya sih itu. Iya sih. Terus heeh, terus habis gitu ya setelah melahirkan dicatat semua sampai kita periksa anak seterusnya gitu. Terus kalau di sini, eee, behel itu kayak hal wajib gitu loh buat anak-anak, kayak kebutuhan gitu loh. Jadi Ya kalau di karena kan banyak Indonesia anak-anak pakai, apa namanya, emping yang empek. dicocol ke mulut gitu kan Heeh, sepanjang hari gitu. Kalau di heeh. Indonesia kan jarang ya. Jadi kayaknya kalau Dan di sini semua orang pakai gitu. heeh, jadi selain itu kan, kayak kalau emang dilihat nanti dia setelah semua gigi susunya hilang, terus tumbuh gigi tetapnya kurang bagus posisinya langsung dibenerin, jadi mumpung masih muda. Jadi orang sini kan kayak gitu. Jadi Heeh. hampir semua anak-anak dari kayak umur 7 tahun, 8 tahun itu udah ada yang pakai behel. Soalnya di sini behel itu juga ditanggung sama asuransi. Wow, Cuman sampai umur 16 tahun doang. kalau untuk yang Soalnya kita-kita gini iya, soalnya itu mahal masa-masa dong itu. yang masa-masa yang penting kan, kayaknya yang Heeh. emang butuh dan saatnya buat ditata dari umur segitu. Jadi itu ditanggung sama asuransi. Tapi kalau aku kayak gini, harus bayar sendiri. Oh Terus my God, aku minta ke suamiku juga, aku kepengen pasang tapi yang warnanya biru kata. nggak ada. "Kamu kalau nggak sakit jangan minta." Bener bener. Soalnya di sini ya, kalau, behel untuk orang dewasa itu harus bayar sendiri, nggak ditanggung asuransi sama sekali. Dan, Iya. harganya, aduh, karena di Indonesia kita ke ortodontis pun, paling kalau aku dulu ortodontis cek paling 150.000 sekali cek, kayak kontrol tiap 3 minggu sekali buat Heeh. nyetel behelnya. Cuman kalau di sini, oh my God, bikin Lebih dari itu, Sis. pusing, heeh. Lebih Jadi dari kayak 100.000. heeh, jadi terpaksa kan aku dulu, perawatannya di Indonesia, Heeh. karena menikah di sini kan aku harus pindah dan ya mau nggak mau harus lanjut. Dan lanjut di sini ternyata oh my God, rata-rata kalau aku baca di internet, rata-rata kalau buat, perawatan gigi, behel sendiri itu bisa sekitar 4.000 sampai 3.000 sampai 10.000 euro Rp. 4.000. total perawatan. Oh, itu perawatannya aja. Tergantung kesulitannya kan, tingkat kesulitan ngubah posisinya. Dan aku aja ini udah tinggal nerusin itu, ya beda tipis doang, lebih murah sedikit. Dan bedanya sini tuh kalau misalnya kita ke dokter, kita nggak harus langsung bayar di tempat. Jadi kita kayak dikirimin itu apa, Fakturnya gitu. kwitansi heeh, nanti Heeh. kita disuruh transfer kayak ada batasannya berapa hari gitu kan. Aku mikir, Heeh. kalau misalkan orang nggak bayar gimana? Kan kita maksudnya nggak bayar di Didenda dong. tempat kan? Heeh, nggak nggak kayak di Indonesia, apa-apa langsung bayar di tempat, apa-apa bayar di tempat. Kalau di sini ada beberapa yang yang bayarnya nanti-nanti. Kayak aku sekolah nyetir Oke. itu juga bayarnya, kayak sebulan sekali dikasih, eee, kayak kwitansi, kayak jumlah pembayarannya berapa, nanti kita transfer, kayaknya segitu. Oke. Jadi nggak ada yang pasang behel cuman untuk, gaya-gaya gitu ya? Nggak ada Itu nggak ada, emang untuk kewajiban dan emang untuk heeh. memperbaiki Jadi gitu? kayak orang sini tuh behel itu bukan yang fancy thing atau buat, apa ya, status simbol, kayak di Heeh. Indonesia kan Kan ada kalau masih di Indonesia yang cuman pasang iya, doang gitu, jadi untuk ada gaya yang doang cuman gitu. stiker. Aku mikir gini, Heeh. kok ada gitu ya orang maksudnya ya itu terserah mereka ya, duit-duit mereka sendiri, tapi kalau aku pribadi, masang behel cuman untuk gaya-gayaan, sementara gigiku itu nggak butuh behel sama sekali. Ya sebenarnya nggak usah pasang, soalnya tersiksa banget kan. Itu aduh sakitnya minta ampun, kadang kalau habis kontrol, udah dikencengin itu aduh sakitnya bisa-bisa 3 hari kayak baru pasang. Dan apa ya, ngapain sih kamu ngapain menyiksa diri kalau kamu bisa makan enak,
nggak perlu bingung sama behel, tapi kamu malah pasang behel hanya untuk menunjukkan kalau kamu punya duit buat pasang behel. Jadi kalau orang sini itu bukan status simbol, soalnya itu udah hal biasa kan. Heeh. Jadi ya, tapi ya kalau udah umur-umur gini bukan remaja lagi ya, kerasa bayarnya. Dompetnya agak sedikit Iya, komplain gitu. aduh. Terus oh ya, soal appointment dokter, Heeh, dokter kandungan emang itu udah biasa. heeh. Terus Tapi gratis nggak dokter sih? Soalnya eee, kalau di Perancis, dari kita masuk, kandungan kita itu nginjak 6 bulan, mhm, sampai nanti anak itu umurnya 3 tahun, itu gratis semua, iya gitu. gratis juga. Heeh, Cuman gratis nggak gratis sih sebenarnya, kayak udah ditanggung asuransi kan, karena suami heeh. kita, kalau suami kerja itu biasanya asuransi ada yang istrinya diikutkan asuransi dari perusahaannya juga. Itu Terus plus lagi asuransi jadinya, heeh, karena kan terus dari asuransi pemerintah basic mereka juga. kayak ngasih kita, karena kita tuh hamil gitu, terus kita dikasih biaya untuk beli obat, biaya untuk, Mhm. senam, biaya untuk olahraga ini itu semua dikasih. Terus setelah itu, nanti kamar kamar bersalin gratis, susu, Pampers, dan lain-lain tuh dibantu semua gitu. Jadi seru. Itu heeh, enaknya di situ. Jadi kayak, Heeh, kalau kita punya asuransi semuanya kayak udah gratis gitu kan. Jadi heeh. waktu aku periksa kandungan, mau rencana hamil itu, habis periksa itu kayak udah selesai gitu aja. Aku nggak harus balik ke administrasi. Jadi kamu bisa nyelonong keluar gitu aja. Jadi kayak kalau biasanya kita di Indonesia habis periksa balik ke administrasi buat bayar, kalau di sini kamu habis jadi dokter kandungan, terus kamu nyelonong pulang gitu aja kayak rasanya itu kayak kita makan di restoran tapi nggak bayar. Kayak something is missing. Iya, kayak ini beneran kita nggak bayar. Jadi kayak gitu. Terus karena, oh ya gara-gara corona ini yang paling susah itu appointment sama dokter gigi. Jadi Loh, kalau kalau ortodontis itu kan kita emang udah kayak pasiennya mereka kan, jadi ada jadwal per bulannya heeh. buat periksa behel dan sebagainya. Cuman kalau di sini bedanya ortodontis sama dokter gigi, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia tuh kayaknya ortodontis tuh juga mau bersihin gigi juga deh. Terus Heeh. nambal gigi, perawatan lain kan. Kalau di sini enggak, Di sini tidak bisa. terpisah gitu ya? Iya, jadi kalau, ortodontis itu mereka cuman ngurusin behel sama kayak, rahang kita kalau ada masalah atau apa-apa. Cuman kalau gigi bolong, nambal atau, pasang Itu gigi dentis? baru, itu harus ke dentis atau Heeh, bersihin kayak apa namanya, Profilection atau apa itu, pokoknya yang bersihin heeh. gigi, karang gigi, itu harus ke dokter gigi, nggak bisa ke ortodontis, soalnya mereka nggak mau, bukan pekerjaan mereka, katanya sih gitu. Aku Iya mikir, sih, di "Oh sini my kalau di god." Eropa kayaknya lebih terperinci gitu, lebih Heeh, detail, berarti jenis-jenis kayak pekerjaannya tuh dipisah ini gitu. heeh, ada apa, kayak ada kotaknya sendiri-sendiri gitu kan. Iya, Terus akhirnya aku mau, eee, bersihin gigi, telepon ke cuman kalau, dokter gigi, kalau bersihin gigi itu ditanggung asuransi juga. Terus kalau pasang gigi, mungkin tergantung asuransinya juga, ada yang langsung, cover juga, ada yang enggak. Tapi heeh, kebanyakan sih cover sih, kebanyakan asuransi sini. iya. Terus aku mau, appointment sama dokter gigi, tahu nggak? Aku telepon itu kayak beberapa hari lalu, kayaknya Senin kemarin lah aku telepon, dan Heeh, aku dapat appointment tanggal berapa? Tanggal berapa 1 coba? April. Januari, Masih lama. Februari, Maret, April, 3 bulan. Jadi katanya, resepsionisnya itu karena, sebenarnya sih nggak kalau biasa, kalau dalam normal tuh nggak perlu lama-lama, paling 2 minggu lah paling lama. Maksimum. Cuman heeh, cuman kalau gara-gara corona ini kan mereka sempat tutup kan, sempat tutup terus habis itu begitu buka, orang-orang barengan gitu kan. Jadi akhirnya penuh 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 terus kan, Heeh. appointment-nya itu. Jadi kita harus sampai nunggu lama banget, 1 April, ini 2 bulan. 2 bulan aku nunggu cuman buat bersihin gigi. Aduh, parah. Iya. Aduh. Aku pikirnya mungkin karena kita nggak pakai masker, kalau di pekerjaan lain kan kita ngomong Heeh, bisa pakai masker. Kalau mhm, sama dokter gigi berarti kan buka masker, lebih heeh. lebih risky gitu ya. Ternyata cuman kan karena
heeh, karena terlalu banyak. Kalau, orang yang heeh, daftar gitu jadi ya? walaupun kalau ortodontis itu walaupun corona kemarin tuh kayaknya nggak ada deh mereka yang sampai libur, sampai tutup, Heeh, jadi emang selalu buka. Tapi ya gitu harus oke. perlindungannya bener-bener. Terus, bedanya lagi kalau menurut aku ya ortodontis aku di sini tuh orangnya baik banget. Bener-bener memperlakukan kamu tuh kayak, eee, customer, kamu pasien, kamu yang bayar, jadi mereka itu kayak nggak pandang sebelah mata gitu. Jadi benar-benar harus dijelasin, ini harusnya kayak gini 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 dan lain-lain. Maksudnya biasa gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin ya jelas nggak semuanya sih, cuman ortodontisku itu kayak gimana ya, kayak mental dokter banget, spesialis. Jadi kayak, apa ya, kita yang dimarah-marahin. Jadi kayak kan normal kalau misalkan behel ada yang copot satu gitu kan, jadi harus Heeh. ditempel lagi. Kalau di Indonesia, ortodontis kayak, "Loh kamu makan apa kok bisa sampai copot kayak gini? Gini gini." Loh, aku yang dimarahin. Padahal Kalau kita di sini bayar habis itu. iya, kalau di sini no drama-drama. Jadi kalau misalkan copot, ya udah waktu kontrol ya dipasang. Orangnya nggak pengen tahu kamu makan apa, ya urusan kamu. Entar nanti kalau copot kamu perlu kontrol lagi, bayar lebih Kalau mahal copot lagi. kan Jadi sakit, udah sakit iya dimarahin lagi, udah iya. gitu Jadi bayar lagi. heeh, jadi kayak ortodontisku tuh orangnya baik banget dan mungkin karena kebanyakan di sini ortodontis tuh kerjanya sama anak-anak juga, kan Oh jarang orang iya, dewasa yang pakai behel. Jadi kayak dia tuh ramah, super ramah banget. Jadi aku seneng sama dokter, orangnya baik banget. Dan bener-bener profesional, nggak yang melihat aku tuh dokter, kamu jadi nggak ada yang kayak gitu. oke. Jadi Apa untungnya mungkin sih. karena mereka ngelihat sis nih kayak masih anak-anak juga, kayak baby face gitu, jadi diramah-ramahin? Ya enggak, ya udah tahu lah kalau aku nikah kan ada kartu di situ. Ya sih, cuman ya gitu maksudnya dari sebagian besar orang pun, apa ya, di sini tuh nggak terlalu pandang kelas sih menurut aku. Jadi Iya, kayak mau semua orang kamu tuh sama ya, gitu. iya, kamu mau kerja kamu apa, bayaran kamu berapa, tapi kayaknya sama aja deh, nggak terlalu pusing, memilah-milah level. Tapi ada juga sih orang yang sombong pasti ada di muka bumi ini, di Iya, negara pasti manapun ada, pasti ada. tapi, Heeh. jarang lah ya. Heeh, jarang banget. Jadi itu kayaknya tergantung dari jumlahnya lah. Kalau Heeh. di negara Asia itu banyak yang orang yang lebih kaya, kayak ya begitu, kayak lebih merasa dirinya lebih dari orang lain, terus orang yang merasa dirinya bukan orang kaya itu kayak dia pun merendahkan diri gitu loh. Jadi mentalnya itu udah beda. Jadi adalah di jadi kalau di Asia banyak yang kayak gitu, di Jerman juga ada cuman sedikit. Jadi Heeh. kayak Berarti itu tergantung. seharusnya yang diperlukan di Indonesia tuh perbaikan Mhm, mentalnya gitu. bener. Kalau menurut aku kalau misalkan, apa ya, orang Indonesia tuh kebanyakan kayak teman-teman aku, "Enak dong di Jerman bayarannya banyak gini-gini." Ya bayaran besar kan pengeluaran juga pengeluaran Jerman. Iya kalau Ya kamu iyalah. bayaran Jerman, pengeluaran Indonesia, baru kamu bahagia, baru Telur kamu kalau seneng. mau dibanding-bandingin ya, Mhm, mmm, telur telur ayam kalau heeh, di Eropa, 6 butir udah 2 euro atau 3 euro. heeh, Berarti iya kan kalau dirupiahin 45.000. Terus iya, kalau di Indonesia 35.000 gitu. Kalau heeh, apapun kalau yang kita rupiahin pasti kelihatannya mahal, tapi iya. kan sebenarnya Soalnya itu dari murah gitu heeh, kalau dari di sini. currency-nya aja kan udah beda kan. Iya, Jadi besarannya sebenarnya kalau beda gitu. Eee, orang Indonesia kadang teman-temanku enak ya, ada asuransi dan sebagainya. Heeh, Sebenarnya Indonesia juga bisa seperti itu suatu saat, tapi tergantung dari orangnya dulu, dari memperbaiki mental diri sendiri, heeh. kayak mendidik diri sendiri, jadi pribadi yang disiplin dan sebagainya. Kayaknya itu harus dimulai dari perseorangannya dulu, dari cara Heeh, didiknya dulu, di sekolahan juga kayak gimana, di rumah kayak gimana. Kalau, apa ya, cara pandangnya, cara pikirnya itu masih sangat berbeda, jadi bisa Indonesia kayak Jerman dan negara-negara maju lainnya, tapi masih perlu banyak proses. Soalnya kalau iya dari cerita mertuaku, kayak di Jerman tuh dulu itu juga patriarki itu kuat banget. iya. Kayak tahun 60-an atau 70-an tuh, Waktu sebelum perempuan selesai apa, Perang Dunia, mhm, selesai gitu. Perang Dunia pun belum yang seperti Masih ini masih katanya. terus diperjuangkan Heeh. gitu. Jadi kayak
wanita kalau mau kerja itu harus ada persetujuan suami. Iya, Itu bawa mobil dan heeh, lain-lain juga. itu kayak tahun 60-an gitu kalau nggak salah, 50 atau 60-an. Heeh. Jadi Indonesia sekarang, maksudnya Masih Jerman aja masih di situ. dulu pernah kayak gitu. Jadi sekarang udah bisa maju kayak gini. Jadi Indonesia pun bisa kayak gitu, tapi, cara pandangnya pun harus apa ya, diubah. Maksudnya harus Iya, semuanya itu open nggak ada yang minded. instan. Iya. Semua itu nggak ada yang instan, harus perlahan-lahan. Ya, tapi aku yakinlah Indonesia bisa maju. Iya sih. Asalkan, bisa yang paling utama itu saling menghormati. Kayak Iya. dari agama, suku, dan kayak di Perancis, di Jerman itu kan kita nggak peduli agama kamu apa, Kita karena nggak bukan nanya urusan agama kamu kita kan, apa heeh. bahkan. Iya, karena itu kan kayak nggak sopan banget gitu loh. Iya. Soalnya orang sini tuh nggak ada yang nganggep kalau orang religius itu orang baik, nggak ada yang kayak gitu. Jadi Iya. Jadi mereka nggak perlu juga untuk nggak tahu kita jadi dari agama apa nih, latar belakang heeh, kita gitu. Bahkan kalau di Prancis, aku nggak tahu kalau di Jerman sama atau enggak, tapi kalau di Prancis, CV untuk mhm, lamaran kerja itu kita nggak kita nggak naruh foto, kita juga nggak naruh agama apa. iya Jadi sama, it's nggak, blank aja gitu loh. heeh. Jadi Cuman kalau mereka mau rekrut, mereka lihat heeh, pengalaman, mereka lihat pendidikan, bener banget, heeh. gitu. Sebenarnya itu lebih penting. Jadi mungkin itu Heeh. kalau diterapkan di Indonesia pun kayaknya Pasti banyak yang dapat bagus. kerja gampang. Heeh, heeh. Jadi, nggak ada foto, nggak ada agama, nggak ada status perkawinan, karena itu Yap, nggak ada urusannya sama sekali sama orang lain kan, nggak ada urusan sama iya, pekerjaan. Dan di Jerman itu kamu kalau punya tato pun bisa jadi polisi, iya, ya sama di kan? sini juga. Kalau di Eropa kan gitu ya, punya tato, pakai tindik, bahkan guru, apa itu, teori di sekolah mengemudi itu kan ada juga yang polisi, jadi sorenya dia ngajar. Dia tuh Heeh. punya tato gede banget. Terus kayak pegawai pemerintahan, aku waktu itu ngurus, surat, apa, kayak kartu tinggal gitu, Heeh. itu pegawainya tuh, tindikan di hidung. Oke. Ad Sis, aku eh, udahin dulu sampai di sini, soalnya aku mau jemput anakku. Aku anaknya kelupaan, gimana? udah telat banget aku. Oh my God. Ya ya namanya cewek ya kalau ngobrol. Ya Iya, ya ya ya, nanti kita lanjut part 2 ya, Sis, ya. oke. Oke deh. Mmm, part 1 sampai di sini dulu, jangan Heeh, lupa tunggu video dari nanti kita di berdua, aku dan Sis eh Kety, mhm, di, part kedua YouTube, Rambu JDR. See you guys on the next video. sampai Ciao, ketemu lagi. sampai ketemu lagi.